Bab 2791, Labirin Berdarah. Sebelumnya, infeksi, virus Taoti, terbatas pada prajurit dan pekerja biasa. Orang-orang ini, yang otaknya telah dimurnikan, berkali-kali hingga benar-benar kosong, sama polos dan naifnya seperti anak-anak. Mereka kemungkinan besar akan diserang oleh berbagai jenis obat-obatan mental. Namun, dengan berbagai eksperimen dan mutasi dari Raja Boneka, target dari virus Taoti, secara bertahap ditingkatkan dari orang biasa menjadi profesional khusus. Para pembersih, pemurni, pengintai, dan komandan tingkat menengah dan rendah dari pasukan God Bless pun tidak luput. Namun kali ini, anggota tingkat tertinggi di Sanktuari yang berubah menjadi zombie ternyata adalah seorang pendeta. Hampir semua pendeta adalah orang-orang baik dengan garis keturunan murni, keyakinan teguh, dan ideologi murni. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan ritual cahaya suci, bagi sejumlah besar orang di tempat suci, memantau pikiran ribuan orang, dan menjaga dari setan luar angkasa yang merajalela. Mereka adalah inti dari unit tempur. Ambil contoh Chasing Light, hanya ada 1, Grand Sacrifice, dan 2, Small Sacrifice, di kapal perang sebesar itu. Status mereka bahkan lebih tinggi daripada Kapten, First Mate, dan Fire Control Officer. Mereka adalah manajer yang sebenarnya. Namun, yang terjadi saat ini adalah bahwa salah satu korban kecil telah terinfeksi oleh virus Taoti dan berubah menjadi versi zombie yang diperkuat dan bermutasi. Jari-jari dan wajah bosnya, satu-satunya korban besar, telah digerogoti. Kemudian, ia menyebarkan virus dan melarikan diri ke bagian dalam kompartemen mesin. Itu adalah infeksi yang jarang terlihat pada makhluk paling baik. Itu juga alasan mengapa Yaksa Squad, tim hitam terkutuk yang jarang terlihat, datang ke Light Chaser sejak awal. Menurutku, kamu terlalu bodoh. Menjaga harga diri para penggarap abadi dan kenangan rakyat kekaisaran, suara lembut Yun Haixin dipenuhi dengan ejekan dingin sepanjang waktu. Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik melepaskan sesuatu daripada melepaskannya. Itu adalah naluri alami manusia untuk menikmati makanan lesat. Bagaimana Anda bisa melarangnya? Bahkan jika Anda telah memakan pasta hambar sejak Anda lahir, Anda hanya dapat menekan selera Anda. Begitu selera Anda terbuka, itu akan seperti banjir yang tidak dapat dihentikan. Apa maksudmu dengan yang terbaik di dunia? Apa maksudmu dengan pendeta? Hehe, ketika kau mencicipi manisnya daging manusia, tidakkah kau lupakan keyakinan dan kesetiaanmu? Jika mereka mencicipi semua makanan lezat seperti yang dilakukan oleh para penggarap abadi, mereka tidak akan begitu tergila-gila pada daging dan darah manusia, tidak peduli seberapa terinfeksinya mereka. Para komandan tim pembersih dan tim pembersih kebetulan masuk ke kabin sempit itu. Pernyataan Yun Haixin yang keterlaluan membuat mereka semua tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Kebodohan mereka membuat Yun Haixin semakin bersemangat. Seolah-olah dia telah jatuh ke kedalaman sanktuari sebagai seorang immortal cultivator. Satu-satunya kesenangan yang dia miliki adalah menindas boneka-boneka itu. Kenapa kamu berpura-pura terkejut? Senyum Yun Haixin semakin lebar. Bahkan kabut hitam yang menutupi matanya menipis sejenak, memperlihatkan sepasang mata yang jernih dan sinis. Bukankah itu yang kau pikirkan dalam hatimu? Orang-orang yang paling percaya pada ras baik, para pendeta yang diberkati oleh cahaya suci sepanjang waktu, bagaimana mereka bisa tertarik oleh daging dan darah dan berakhir menjadi hantu yang menyedihkan? Apa yang salah dengan iman dan cahaya suci kita? Apakah kau tidak pernah berpikir seperti itu? Tidakkah kau ingin mencicipi darah? Para pembersih dan pemurni saling berpandangan dengan kaget dan panik. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur dan mendekat ke pintu. Kamu takut. Itu berarti kamu tidak hanya punya pikiran, tetapi juga emosi yang halus. Yun Haixin menyipitkan matanya. Kabut di depan matanya berubah menjadi 2 pusaran. Suaranya yang lembut penuh dengan pesona dan kejahatan. Ini adalah sebuah paradoks. Tahukah kamu apa itu paradoks? Pemimpinmu tidak dapat mengendalikan seluruh aliansi sanktuari dan alam semesta dengan sekelompok orang idiot yang otaknya kosong. Mereka harus meminta bantuan beberapa orang yang sedikit lebih pintar. Namun, selama seseorang sedikit lebih cerdas, ketika dihadapkan pada lingkungan yang rumit dan menyerap banyak informasi dan data, mereka akan selalu memiliki pikiran dan emosi mereka sendiri, lalu meragukan segala sesuatu di sekitar mereka. Oleh karena itu, meskipun Biro Interogasi Bita seharusnya menjadi organisasi yang menangani para Bita, para idiot yang bergabung dengan organisasi tersebut kemungkinan besar akan menjadi pintar, emosional, belajar menyembunyikan diri di depan cahaya suci, dan curiga bahwa seluruh dunia telah jatuh ke dalam Bita baru. Aku bisa merasakan bahwa kalian akan menjadi bidah atau bahkan hantu. Aku punya banyak pengalaman dalam hal itu. Sungguh, aku bisa mencium aroma yang keluar dari otak kalian, aroma yang kalian coba sembunyikan. Apakah kalian yakin bahwa kalian tidak terinfeksi oleh virus Taoti? Ekspresi berkedut di wajah para pembersih dan pemurni terlalu intens untuk disembunyikan. Selama 3 tahun terakhir, 11,4% anggota Biro Interogasi Bita telah terjerumus ke dalam Bita, yang jauh lebih besar kemungkinannya daripada organisasi lain di Sanktuari. Yun Haixin tidak akan melepaskan para pemurni dan pembersih yang malang itu. Ejekan di wajahnya bahkan lebih intens, membuat wajah tampannya agak bengkok. Apakah ini Biro Investigasi Sesat, atau Sekolah Kultivasi Sesat? Sungguh lucu. Hei, pernahkah terlintas di benakmu bahwa kalian sebenarnya hanyalah semacam subjek percobaan? Para petinggi memanggilmu ke Biro Interogasi Bita karena mereka ingin melihat berapa lama kalian akan berjuang sebelum menjadi Bita. Beberapa alat pemurni dan pembersih tampaknya berada di ambang kerusakan. Aku cuma bercanda, 11,4% itu cuma angka acak yang aku buat. Nggak kayak gitu, itu cuma candaan yang nggak berbahaya. Senyum Yun Haixin tetap tidak berubah.
Dia menunjuk otaknya dan menunjuk tenggorokannya, sebelum berkata dengan lembut, namun, penampilanmu dalam lelucon itu tidak terlalu memuaskan, yang berarti kamu akan segera dibebaskan oleh pasukan yaksa, seperti para pendahulumu. Mari kita lihat berapa lama kalian para pemula bisa bertahan kali ini. Para pembersih dan pemurni akhirnya tak sanggup lagi menahannya dan pingsan. Mereka merintih, dengan kebingungan, kecurigaan, dan keputusasaan di mata mereka. Tampaknya, bahkan jika Yun Haixin tidak membersihkan mereka tetap akan bunuh diri. Cukup, berhenti bermain. Chu Zixiao menatap dingin para pemula dari pasukan pembersih reguler. Baru pada saat inilah dia berkata dengan santai, Seven Star telah mengirimkan intelijen terperinci, rencana pertempuran, dan peta area reaktor tingkat bawah ke Red Peak. Ritualis yang terinfeksi seharusnya bersembunyi di tengah area reaktor tingkat bawah. Namun, dia membawa setidaknya 200 hantu bersamanya. Berhati-hatilah, itu adalah area keluaran daya sebenarnya dari kapal antariksa. Cobalah untuk tidak membuat keributan. Kapan aku pernah membuat keributan besar? Yun Haixin menatap jari-jarinya yang panjang dan ramping dan berkata, aku selalu berbicara tetapi tidak pernah berkelahi. Kamu harus mengatakan itu kepada Titan. Hentikan omong kosongmu. Ayo pergi. Chu Zixiao melirik para pemurni dan pembersih yang masih menggigil karena terkejut dan berkata dengan dingin, tetap waspada di luar dan jangan biarkan siapapun masuk atau keluar. Juga, blokir semua informasi dan gelombang di dalam agar virus Taoti tidak menyebar lebih jauh. Apakah kalian mengerti? Babi merah, mimpi hitam, ayo berangkat. Chu Zixiao menepuk tangki laba-laba bundar dan bergegas ke kompartemen mesin. Hei, jangan bandingkan aku dengan tangki laba-laba konyol ini, oke? Yun Haixin bergumam setengah jujur dan mengikuti Chu Zixiao. Kamu pikir aku juga peliharaanmu? Semakin dalam mereka masuk ke kompartemen mesin, semakin gelap lampunya, semakin pekat uap yang keluar dari tabung yang pecah, dan semakin pekat bau darahnya. Mereka tampaknya telah memasuki hutan baja yang diselimuti kabut. Tak lama kemudian, mereka tidak dapat membedakan timur dari barat, dan mereka juga tidak dapat melihat petugas kebersihan atau petugas kebersihan. Suara tertahan dan teriakan bergema tanpa henti. Berdetak, berdetak, berdetak. Kadang-kadang, tetesan air jatuh dari langit dan memercik ke helm dan pakaian kristal mereka. Ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, dia menemukan bahwa itu adalah darah yang lengket. Chu Zixiao tiba-tiba berhenti. Ketika kabut di depannya menghilang, yang tergeletak di tanah adalah mayat yang tidak lengkap. Setengah tubuhnya hampir habis dimakan. Namun, saat dia berjongkok untuk memeriksa, mayat itu tiba-tiba membuka matanya dan menerjang ke arahnya sambil menjerit memekakkan telinga. Astaga, 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 Chu Zixiao bahkan tidak berkedip. Dia mengangkat tangan kanannya dan menebas hantu itu menjadi puluhan bagian yang sama besarnya, lalu jatuh ke tanah. Ahahaha. Lebih banyak hantu melompat keluar dari kabut, dari balik tabung listrik yang bengkok, dan dari bawah reaktor berkarat. Para hantu yang berubah dari prajurit dan pekerja tidak cukup untuk menimbulkan masalah bagi senjata pamungkas setingkat Chu Zixiao meskipun nafsu makan mereka telah meningkat puluhan kali lipat. Yang mereka lakukan hanyalah menghalangi penglihatan dan langkah kakinya. Chu Zixiao berjalan di tengah hujan darah, melepaskan naluri membunuhnya seolah-olah dia sedang bernapas. Namun setelah dia membunuh hampir 100 hantu, lingkungan di sekelilingnya tiba-tiba berubah aneh. Kabut yang terbuat dari uap putih berubah menjadi merah darah. Tabung abu-abu cerah dan reaktor merah berkarat berubah menjadi organ dalam seekor binatang berdarah tertentu. Kakinya terkubur di antara tumpukan mayat dan lautan darah. Tangan-tangan yang tidak memiliki kulit, tetapi hanya otot dan tulang, menjulur keluar dari genangan darah dan mencengkeram kakinya dengan putus asa. Beberapa dari mereka bahkan merayap maju seperti ular boa dan mengikat anggota tubuhnya. Beberapa dari mereka mencoba merangkak ke dalam pakaian kristalnya melalui celah-celah. Lapar. Chu Zixiao mendengar teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Mata merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kabut dan menatap lurus ke arahnya. Di bawah mata itu terdapat gigi putih pucat yang memancarkan cahaya dingin. Ribuan hantu mengelilinginya dari segala arah. Beberapa hantu bahkan tergantung terbalik di langit, menyeret usus mereka, sementara mereka menyeringai mengerikan padanya. Bab 2792, Motif di Kabut. Chu Zixiao sangat khawatir. Ada terlalu banyak hantu. Meskipun kapal perang utama Light Pursuit merupakan barang antik, kapal tersebut telah dimodifikasi lebih dari 30 tahun yang lalu untuk lebih meningkatkan otomatisasinya. Oleh karena itu, tidak banyak operator di kompartemen mesin. Sebagian besar operator telah menjadi santapan bagi para hantu. Dunia luar dijaga dan dievakuasi oleh para pemurni dan pembersih. Beberapa ratus hantu yang masih aktif di dalam kompartemen mesin hanya beberapa ratus saja. Namun sedikitnya ada 1000 hantu dalam penglihatannya. Selain itu, kecepatan dan kekerasan para hantu itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang biasa di Federasi Star Glory dan para prajurit tingkat rendah. Beberapa dari mereka bahkan dapat menghindari serangannya yang seperti kilat. Bahkan pakaian kristalnya telah robek oleh jari-jarinya yang panjang dan berdarah, yang merayap ke dalam kulitnya seperti belatung dan lintah. Jari-jari itu licin, berminyak, dan sangat dingin. Itu tidak mungkin. Chu Zixiao segera menyadari bahwa itu adalah ilusi. Sungguh ilusi mental yang mengagumkan. Apakah kekuatan Raja Boneka meningkat lagi? Kekuatan itu dapat menyerang otaknya tanpa sepengetahuannya dan menciptakan ilusi yang begitu jelas. Mimpi hitam, mimpi hitam. Chu Zixiao berteriak, tetapi tidak menemukan respons apapun di belakangnya. Dia berasumsi bahwa sistem pendengarannya atau mimpi hitam, Yun Haixin juga telah terganggu. Dia berhenti berteriak dan memadatkan jiwanya semaksimal mungkin.
Dia mengirimkan gelombang otak yang kuat ke Red Peak, tangki laba-laba di sebelahnya, yang melaluinya dia melesat keluar dari kompartemen mesin. Seven Star, bisakah kau mendengarku? Kemungkinan besar Raja Boneka telah meretas sistem pakaian kristal, saraf optik, dan saraf pendengaran milik Black Dream dan aku pada saat yang bersamaan, yang akan menjadi gangguan besar bagi pertempuran kita. Chu Zixiao sangat tenang. Dia mengirimkan pikiran telepati tanpa tergesa-gesa. Jangan pedulikan aku. Berpura-puralah kamu sedang terburu-buru dan biarkan dia melanjutkan invasi. Kamu dapat mengambil kesempatan untuk mencari tahu sumber invasi. Ingat, jangan membuat mereka khawatir. Korban kecil, yang berubah menjadi hantu bukanlah target kita. Target kita adalah Raja Boneka. Bahkan jika kita tidak bisa menangkapnya, setidaknya kita harus mencari tahu metodenya. Karena itu, jangan hancurkan semuanya dulu. Apakah kau mengerti? Dipahami. Setelah beberapa saat, Seven Star, pemroses kristal dan pakar pelacakan dalam tim, yang menggunakan tangki laba-laba sebagai platform, berkata dengan ragu-ragu, namun, Titan telah masuk. Saya tidak tahu apakah pertahanan mentalnya telah dikompromikan oleh Raja Boneka atau tidak. Jika dia berhalusinasi, saya rasa dia tidak sesabar Anda dan akan menyelesaikan masalah dengan satu atau lain cara. Apa? Dia, pupil mata Chu Zixiao mengerut hebat. Kemudian, dia mendengar ledakan yang memekakkan telinga yang menghancurkan gendang telinganya seperti tsunami. Ledakan, 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 ledakan. Di kedalaman kabut berdarah, api berkobar. Semua hantu nyata dan ilusi telah hancur berkeping-keping dan terbakar menjadi abu dengan jeritan yang memekakkan telinga. Dilihat dari postur yang merusak, bahkan kompartemen mesin hampir hancur berantakan. Tumpukan mayat dan lautan darah di depan mata Chu Zixiao tiba-tiba menghilang. Dia keluar dari ilusi dan kembali ke ruang mesin abu-abu di dunia nyata. Namun, tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan karena rencananya telah digagalkan. Dengan dingin, Chu Zixiao melangkah maju. Tidak ada satupun gol utuh di depannya. Bahkan tidak ada banyak potongan daging seukuran kuku. Tabung-tabung itu penuh dengan benjolan dan cekungan. Bahkan cangkang reaktor yang diperkuat, yang tebalnya hampir setengah meter, memiliki hampir 100 bekas pukulan yang mengejutkan. Di tengah bekas pukulan itu, darah menyebar dalam bentuk laser, seolah-olah dia akan hilang setelah satu pukulan. Kabut di depannya menghilang, dan pandangannya menjadi lebih jelas. Bau uap dan darah tampaknya telah diserap oleh pria berotot yang tingginya setidaknya 5 meter dan penuh luka serta baju besi. Merasakan tatapan mata Chu Zixiao yang penuh gairah, Yuan Kuo, sang raksasa, berbalik dan membuka mulutnya yang berdarah, memberikan senyuman polos kepada mayornya. Memang benar bahwa Raja Boneka telah menerobos tembok pertahanannya dan menyerang otaknya, membajak saraf optik dan pendengarannya, serta menciptakan ilusi yang mengerikan. Cara untuk menghilangkan ilusi, Titan, Yuan Kuo juga sederhana, meledakkan semuanya. Jika sebuah ilusi menciptakan 1000 hantu, 1000 hantu akan meledak. Kalau ilusi menciptakan 10.000 hantu, 10.000 akan meledak. Tidak masalah jika jumlahnya 100.000 atau sejuta, di mata Yuan Kuo, mereka semua sama saja. Chu Zixiao memelototi Yuan Kuo. Yun Haixin muncul dari samping dan mengamati pemandangan yang hampir dihancurkan oleh Yuan Kuo. Bibirnya berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dengan ekspresi, aku tahu itu, di wajahnya. Dengan baik, 7 bintang, mencoba meredakan situasi melalui tangki laba-laba. Bahkan jika Titan tidak menghancurkan segalanya, dengan pengalaman anti pelacakan yang melimpah dari Raja Boneka, aku tidak akan bisa menguncinya dengan mudah, bukan? Chu Zixiao mengendus dan menatap kaki Yuan Kuo. Di balik sepatu bot besi buatan khusus Yuan Kuo terdapat seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang dadanya dicat dengan duri. Wajah lelaki tua itu, yang seharusnya baik dan suci, kini berlumuran darah. Giginya yang tajam tampak seperti dua belati, tetapi sudah patah. Dia adalah pendeta yang telah berubah menjadi zombie. Chu Zixiao berjongkok dan menatap zombie yang luar biasa itu. Lapar, lapar. Pupil mata pendeta itu meleleh di bola matanya yang berwarna merah darah. Dia tampaknya telah kehilangan penglihatannya dan hanya bisa membedakan mangsanya dengan indera penciumannya yang berkembang. Mencium aroma Chu Zixiao, air liur kental mengalir keluar dari mulutnya lagi. Mengapa kamu ingin memakan orang? Chu Ziyun bertanya dengan santai, bertanya-tanya berapa banyak kecerdasan yang tersisa dari pendeta itu setelah terinfeksi virus Taoti. Meskipun Ghoul biasa adalah hewan tanpa kecerdasan, mereka sudah seperti ini sebelum terinfeksi virus Taoti. Tidak ada yang tahu apakah para Kindliones masih bisa berpikir setelah mereka berubah menjadi Ghoul. Lapar, lapar. Pendeta itu menjilati lidahnya yang berduri tajam, sambil terus berteriak. Mengapa kau memakan bosmu, satu-satunya ritual di pesawat antariksa? Apakah ada suara yang memintamu melakukan itu? Chu Zixiao terus bertanya dengan sabar. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin murni pikirannya, dan semakin kokoh keyakinannya, dan semakin nikmat rasanya. Mata pendeta muda itu tiba-tiba menjadi jernih. Dia memberikan respons yang sangat logis dan menjulurkan hidungnya ke Chu Zixiao. Rasamu sangat enak, kamu pasti lesat. Biarkan aku memakanmu, memakanmu. Tahukah Anda bahwa Anda terinfeksi virus Taoti dan dikendalikan oleh orang lain? Tidak ada ekspresi di wajah Chu Zixiao. Dia bahkan tidak tertarik untuk bersandar. Dia masih menatap mata pendeta dari jarak dekat. Aku tahu. Riak-riak menyebar dari bola mata merah darah pendeta kecil itu, membentuk lingkaran-lingkaran konsentris yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti semacam pupil aneh. Ia tiba-tiba menjadi berpikiran jernih, begitu jernihnya sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Ia menatap Chu Zixiao dalam-dalam dan berkata, bagaimana denganmu, Mayor Chu? Tahukah kau bahwa kau telah dikendalikan oleh seseorang? Chu Zixiao berkedip. Tiba-tiba, tentakel petir mencengkeram kepala pendeta itu.
7 bintang, lacak dia sekarang. Raja boneka ada di sini. Dia berteriak. Namun, Raja boneka itu melarikan diri lebih cepat daripada dirinya. Sebelum jari-jarinya menusuk tengkorak Little Sacrifice, senyum yang perlahan memudar muncul di wajahnya. Riak merah di dasar matanya juga membeku, sebelum dia berubah menjadi hantu yang telah sepenuhnya dikendalikan oleh nafsu makannya. Suara tawa samar tampaknya telah keluar dari mulut Xiao Ji dan melayang ke dalam kegelapan. Chu Zixiao berdiri dengan wajah muram, tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan Raja boneka tampaknya telah membaik lagi. Ejekan santai di wajah, mimpi hitam, Yun Haixin juga hilang. Dia menyipitkan matanya dan merasakan gelombang otak yang tertinggal dalam kegelapan. Dia bergumam, tidak banyak orang di Imperium Manusia Sejati yang dapat melakukan infiltrasi jarak jauh seperti itu. Hanya penyembuh meditasi dengan kultivasi tertinggi, dengan bantuan peralatan ajaib dari era purba, atau para ahli super yang berada di atas tahap transformasi keilahian. Sial, Raja boneka, ini tidak mungkin ahli dalam tahap transformasi keilahian, bukan? Apa kau bercanda? Bahkan Imperium Manusia Sejati tidak memiliki ahli dalam tahap transformasi keilahian. Apakah orang ini dari surga? Sangat mungkin dia jatuh dari langit. Suara, bintang 7, terdengar lagi. Kalau tidak, mengapa kita tidak bisa menemukan informasi apapun tentangnya ketika dia menjadi terkenal 1 atau 2 tahun yang lalu? Selain itu, dia tumbuh sangat cepat. Dia tampaknya menggunakan orang-orang tak berdosa dari Federasi Star Glory untuk semacam pelatihan. Dia menyerap kekuatan jiwa dengan obat-obatan mental seperti virus Taoti untuk memperkuat dirinya sendiri. Saya punya firasat samar bahwa, jika kita tidak bisa menangkap Raja boneka dalam waktu dekat dan dia melatih kita selama setahun atau lebih, kita tidak akan pernah bisa menangkapnya. Tidak, kita akan diserbu dan ditelan olehnya. Aku akan menangkapnya. Yuan Kuo berkata, hancurkan dia menjadi debu dan tiup dia ke dalam ruang hampa. Yang lebih saya khawatirkan adalah motifnya untuk insiden hantu lainnya. Chu Zixiao masih menatap Xiao Ji yang meneteskan air liur dan berjuang keras. Kejadian hantu ini berbeda dari infeksi dan wabah sebelumnya. Bukan jumlah hantu, juga bukan masalah bahwa semua pendeta dari klan baik yang maha hadir telah terinfeksi, tetapi, aku merasa dia sangat dekat dengan kita. Dia bahkan menahan napas dalam kegelapan dan mengamati kita. Ini sangat berisiko. Dia bisa meretas otak kita, yang berarti kita mungkin bisa melacak sumbernya dan meretas otaknya. Apa yang ingin dia capai dengan mengambil risiko sebesar itu? Apakah hanya untuk membuktikan bahwa makhluk paling baik dan bahkan para pendeta dapat terinfeksi? Bab 2793, begitu dekat. Chu Zixiao mengamati keadaan sekelilingnya dengan waspada. Dia tidak pernah percaya bahwa motivasi dan perilaku Raja boneka akan sesederhana itu. Setiap kali, Raja boneka akan menutupi motivasi aslinya di labirin berdarah yang tumpang tindih. Satu-satunya benda yang ada di dekatnya hanyalah mayat-mayat tak terhitung jumlahnya yang telah dihancurkan berkeping-keping oleh Titan, Yuan Kou dan reaktor kristal yang berdengung. Untungnya, reaktor kristal model ini memiliki cangkang yang sangat kokoh dan sistem perlindungan yang sangat ketat. Hampir tidak mungkin untuk merusaknya dari luar. Bahkan jika rusak, tabung transmisi energi yang menuju reaktor kristal akan terputus seketika, yang akan memperlambat reaksi berenergi tinggi di dalam reaktor kristal dan menghentikannya. Tidak mungkin ledakan dahsyat akan memengaruhi seluruh pesawat antariksa. Jika tidak, Raja boneka hanya perlu mengendalikan sekelompok hantu untuk meledakkan seluruh kapal luar angkasa. Ledakan pesawat luar angkasa. Chu Zixiao menyipitkan matanya. Dia mencium adanya rencana jahat. Dia memeriksa mayat-mayat para hantu itu, tetapi semuanya telah hancur berkeping-keping. Tidak ada gunanya memeriksa mereka sama sekali. Seven Star, kirimi saya gambar 3D mayat-mayat di luar. Saya ingin hantu dan korbannya. Jangan lewatkan detail apapun. Chu Zixiao memerintahkan teman-temannya keluar melalui tangki laba-laba. Tak lama kemudian, lampu indikator di bagian belakang tangki laba-laba berkedip cepat. Garis-garis tipis tak kasat mata yang tampak seperti saraf transparan terhubung ke pelipisnya, dan gambar-gambar yang jelas dan mengejutkan muncul di retinanya entah dari mana. Chu Zixiao memusatkan perhatiannya pada mayat-mayat. Setelah memindai puluhan mayat, dia menemukan sesuatu yang salah. Banyak mayat yang bola matanya dan jarinya sudah hilang. Itu wajar saja. Jika seluruh tubuhnya penuh lubang, bagaimana mungkin bola matanya dan jari-jarinya bisa selamat? Lagi pula, bagi para hantu, bola mata mereka adalah makanan paling lezat, dan jari-jari mereka adalah salah satu bagian yang paling rentan. Kebanyakan korban, insiden zombie, akan kehilangan bola mata dan jari mereka. Sebagian besar gambar hantu di sini juga kehilangan bola mata dan jari. Meskipun mereka mungkin terinfeksi dan berubah menjadi hantu karena digigit, saya tetap merasa ada yang tidak beres. Chu Zixiao merenung sejenak dan bertanya, jika kita menghilangkan keterbatasan pemikiran kita dari insiden zombie, dan berhenti memperlakukan kasus tersebut sebagai wabah virus Taoti biasa, apa yang harus kita pikirkan tentang alasan hilangnya bola mata dan jari? Mayor, apa maksudnya ini? Mimpi hitam, Yun Haixin berkata, kalau bukan insiden hantu, lalu apa? Bagaimana jika insiden hantu, Bloody Red hanya penyamaran, dan target sebenarnya dari Raja boneka adalah bola mata dan jari? Sambil menatap ke kedalaman kegelapan, Chu Zixiao bergumam pada dirinya sendiri, menangkap bola mata dan jari puluhan orang penting pada saat yang sama tentu akan menarik banyak perhatian, bukan? Kecuali tubuh korban dimutilasi dengan kedok wabah virus Taoti, tidak ada yang akan mampu membedakan antara bola mata dan jari. Sebenarnya, apakah bola mata dan jari telah dimakan atau digunakan dengan cara lain? Di tempat lain, mimpi hitam, Yun Haixin menyipitkan matanya. Apakah kamu berbicara tentang izin untuk mengendalikan pesawat antariksa?
Memang benar bahwa banyak bagian dari kapal perang lama seperti Light Chaser dapat dikontrol secara manual dengan izin tingkat tinggi kecuali kokpit, tetapi sidik jari, iris, darah, dan pemindaian otak dari izin tersebut harus disimpan. Chu Zixiao berkata, pemilik izin seringkali adalah pendeta dengan status tertinggi di kapal perang lama. Bersama dengan pengawas area yang akan dikontrol, di atas Light Pursuit, akan menjadi pendeta tinggi yang telah digerogoti hingga tak dapat dikenali, pengawas mesin, kompartemen, dan mungkin operator reaktor. Saya berasumsi bahwa mereka semua sudah mati, dan bola mata serta jari mereka sudah hilang, bukan? Bukan hanya bola mata dan jari. Mimpi hitam, Yun Haixin berkata, banyak mayat telah dihisap hingga kering. Oleh karena itu, kami memiliki sampel darah dan pemindai otak. Nah, simulasi gelombang otak adalah salah satu spesialisasi Raja Boneka. Selain itu, otak banyak otoritas penting juga hilang. Oleh karena itu, sidik jari, iris, sampel darah, dan pemindai otak tidak menjadi masalah saat ini. 7 bintang. Suara Chu Zixiao sedingin suara yang berasal dari ruang hampa, katakan padaku, apa yang bisa dilakukan Raja Boneka jika dia mengambil alih izin tertinggi di kompartemen mesin secara manual? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tidak ada pantangan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Setelah sekian lama, suara gemetar, bintang 7, bergema di udara. Chu Zixiao mengumpat pelan. Dia melompat dan melesat ke dalam kegelapan bagai anak panah. Sebelum Yuan Kou dan Yun Haixin berhasil menyusulnya, dia sudah menghilang ke dalam kompartemen mesin. Hanya tank laba-laba, babi merah, yang masih mengikuti jejak tuannya. Tubuhnya yang agak berat juga mengandalkan katrol kecepatan tinggi di ujung keenam anggota tubuhnya untuk bergerak ke bagian bawah kompartemen mesin. Huci, huci, huci. Bagian bawah kompartemen mesin disediakan untuk perawatan dan modifikasi. Banyak tabung yang bengkok, reaktor yang terbengkalai, dan komponen untuk perawatan yang tertinggal. Tempat itu seperti kuburan logam yang tak bernyawa. Tidak ada hantu di tempat ini, tetapi tidak ada bau manusia juga. Suasananya sunyi senyap, bahkan lebih mengerikan daripada tempat hantu berkeliaran. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di hati Chu Zixiao. Dia terus mengeluarkan perintah dengan tertib. 7 Star, kirimi saya juga desain struktur asli dari bagian bawah kompartemen mesin. Ya, saya menduga ada banyak area tersembunyi yang tidak ditampilkan pada versi peta terbaru. Juga, jika perintah untuk mematikan kokpit dikontrol secara manual, ruang operasi harus berada di tempat ini. Perhatikan pengawasan dan pelacakan setiap saat. Juga, mintalah Titan untuk tetap berada di sana. Hal yang sama berlaku untuk mimpi hitam. Tak seorang pun dari kalian boleh turun. Tempat ini terlalu. Suara Chu Zixiao tiba-tiba berakhir. Tiba-tiba dia menyadari bahwa telinganya terlalu sunyi. 7 Star, pelacak ahli, tidak menanggapi. Itu tidak normal. Pada jarak sedekat itu, seharusnya tidak ada penghalang atau penghalang antara dia dan bintang 7. Satu-satunya jawaban adalah bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi lagi. Raja Boneka telah menyerang otaknya dan membajak saraf optik dan pendengarannya. Seperti yang dikatakan, bintang 7, pria itu melatih jiwanya dengan luapan perasaan dan keinginan jahat. Jiwanya telah melambung ke tingkat yang tak terbayangkan hanya dalam waktu 1,5 tahun. Namun, akan konyol jika menjebaknya begitu saja. Pikiran Chu Zixiao jernih. Jiwanya terkondensasi menjadi pedang yang berkilauan, yang memunculkan ribuan garis perak dan memotong ruang hitam di dekatnya menjadi berkeping-keping. Kecerahan merah tua muncul di depan matanya lagi, yang merupakan kecerahan babi merah, tangki laba-laba. Di ujung cahaya itu, seorang lelaki tinggi dan ramping tengah tersenyum padanya sambil memasukkan kedua tangan ke dalam saku. Pemuda itu tampak biasa saja, wajahnya sehalus telur karena bertahun-tahun tidak bisa berkata apa-apa. Namun, sekarang, ada kerutan dalam pada telur itu. Ia mengenakan jas hujan kerja yang sering dikenakan oleh mekanik di kompartemen mesin. Jas itu penuh dengan kantong, yang semuanya menggelembung karena noda darah. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan menusuk otak Chu Zixiao dan langsung membuatnya tahu, Raja Boneka. Halo, Mayor Chu. Mekanik muda itu tersenyum. Sepertinya ini adalah saat-saat paling dekat yang pernah kita alami, bukan? Kurasa begitu. Jangan bergerak, dan jangan picu gelombang otak apapun. Kalau tidak, aku akan mencincangmu menjadi gumpalan kabut berdarah dan membakarnya menjadi abu. Sambil memegang pedang panjang di pinggangnya, Chu Zixiao mendekat ke Raja Boneka. Siapa kamu sebenarnya? Apa tujuanmu? Bukankah tujuanku telah dinyatakan dalam tujuan, hati Tuhan? Aku mengejar pembebasan hakikat manusia dan ingin semua orang mengingat seperti apa manusia sejati itu. Hidup sebagai manusia selama 1 detik lebih baik daripada hidup sebagai budak atau alat selama 100 tahun. Raja Boneka itu tersenyum. Apakah hantu-hantu itu yang kau sebut, manusia sejati? Chu Zixiao mencibir. Perbaikan harus dilakukan. Orang-orang dari Federasi Star Glory telah tenggelam dalam tipu daya dan ketidaktahuan terlalu lama. Bagaimana kita bisa benar-benar membangunkan mereka tanpa rangsangan yang begitu kuat? Raja Boneka itu mengedipkan matanya. Mengenai namaku, aku biasanya tidak memberitahukannya kepada orang lain. Namun, jika itu adalah kamu, Mayor Chu, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Selama kamu berjanji padaku satu hal, kamu tidak akan pernah memberitahukan namaku kepada orang ketiga. Ini adalah rahasia antara kamu dan aku. Rahasia. Chu Zixiao merasa itu semakin tidak masuk akal. Kau percaya janjiku? Saya tidak percaya, tetapi patut dicoba. Harganya sepadan untuk membangunkan Anda. Raja Boneka berkata, tahukah kau bahwa rahasia merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang? Jika seseorang tidak memiliki rahasia dan semuanya terekspos ke orang lain, maka ia tidak akan menjadi manusia yang sebenarnya.
Jadi, mulailah dari rahasia kecil ini dan tentukan kepribadianmu yang sebenarnya, Mayor Chu. Chu Zixiao mendengus. Mengapa kamu tidak memberitahuku namamu terlebih dahulu? Lem Liao, Herring Liao. Raja boneka itu tersenyum gembira. Saya dari tempat terpencil di seberang lautan bintang. Senang bertemu dengan Anda, tapi kita akan segera bertemu lagi. Chu Zixiao mendengar bahwa Titan, Yuan Kou dan mimpi hitam, Yun Haixin sedang menerjangnya. Senyum di wajah Raja boneka itu sama seperti senyum di upacara pengorbanan ketika ia berubah menjadi zombie beberapa saat yang lalu. Senyum itu memudar dan menghilang. Pupil matanya menyipit hebat, lalu dia menerjang Raja boneka itu. Akan tetapi, sebelum dia bisa menerkam Raja boneka itu, sebuah bola cahaya yang sangat menyilaukan meledak dari kedalaman kegelapan di belakang Raja boneka itu dan menyapu seluruh ekor kapal luar angkasa, melahap segalanya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Chu Zixiao adalah menaikkan perisai spiritualnya tepat waktu dan menyesuaikan pakaian kristalnya ke mode ledakan dengan kemampuan pertahanan tertinggi. Sementara itu, tangki laba-laba miliknya, Red Peak, menerjang tuannya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Ia mengayunkan kakinya yang kikuk dan lucu, mencoba melindungi tuannya, tetapi hancur dan hampir meleleh karena cahaya dan panas yang menyengat. Itu adalah hal terakhir yang dilihat Chu Zixiao sebelum dia jatuh ke dalam kegelapan. Liao, Chu Zixiao mengunyah nama itu dalam kegelapan. Lalu, dia menggigitnya menjadi beberapa bagian begitu kerasnya sehingga potongan-potongan itu tertelan ke dalam perutnya tanpa dimuntahkan. Bab 2794, Pola Kepribadian yang Unik. Titik-titik cahaya. Titik-titik cahaya berwarna-warni. Titik-titik cahaya yang berwarna-warni, dan sangat cemerlang bergerak secara acak dan tak berujung, menyeret garis-garis cahaya tipis dan panjang yang terjalin menjadi gugusan kecerahan yang rumit dan pusaran cahaya yang tak terduga. Pada akhirnya, semua cahaya berkumpul menjadi lautan cahaya yang terus berubah dan kuat. Itu adalah dunia baru yang dirasakan Liao dalam bentuk, roh bintang, atau lebih tepatnya, bentuk kehidupan informasi. Dalam bentuk tubuh, dunia yang dapat dilihat dengan mata telanjang adalah manusia, jalan setapak adalah jalan setapak, pemroses kristal adalah pemroses kristal, dan jaringan tak kasat mata adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat sama sekali. Namun, dalam wujud makhluk informasi, suhu tubuh, frekuensi pernapasan dan denyut nadi, riak-riak yang menyebar dari gelombang otak, naik turunnya dadanya, dan suara gerakan perutnya, semuanya merupakan kombinasi informasi. Dengan cara yang sama, sebuah peralatan sihir yang tampaknya dingin berubah menjadi gabungan dari kekerasan, material, radiasi, dan informasi lainnya. Ketika Liao melihatnya, ia segera menerima informasi yang luar biasa tentangnya. Sebaliknya, jaringan yang ilusif dan tak terduga itu berubah menjadi benang-benang cahaya yang glamor dan cemerlang, yang melompat lincah seperti penari terbaik di alam semesta. Liao telah beradaptasi dengan dunia baru selama beberapa hari dan memiliki pemahaman mendalam tentang cara membukanya. Dia bisa melihat bahwa otak manusia sedang berkembang seperti bunga-bunga yang lembut, bahwa vitalitas mereka berkedip-kedip seperti kembang api, dan bahwa prosesor kristal di sebelahnya sedang berkembang dengan cara yang sama sekali berbeda namun sama-sama menakjubkan. Benang sari bunga, di tengah bergetar lembut, seolah-olah itu memanggilnya dengan penuh kasih sayang untuk menarik perhatiannya. Dari perspektif ini, otak manusia dan prosesor kristal tidak berbeda. Sementara itu, di lautan cahaya yang tampak damai, bintik-bintik berbahaya, titik-titik cahaya, dan garis-garis juga tersembunyi. Beberapa di antaranya tampak seperti ubur-ubur dan gurita berbisa, sementara beberapa lainnya tampak seperti hiu yang berkeliaran dan buas yang mencari anomali dengan waspada. Itu adalah perangkap, umpan, penghalang, dan penjaga yang telah disebarkan, sistem fuksi, di Spiritual Nexus. Liao tidak ingin diganggu oleh mereka. Untungnya, setelah ia berubah menjadi bentuk kehidupan baru, gerbang memori dari bumi tampaknya telah membuka celah yang lebih lebar. Semua jenis senjata baru melonjak keluar dari kedalaman jiwanya, memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang sifat kehidupan. Ia dapat mengubah bentuknya di Spiritual Nexus sesuka hatinya dan menutupi jiwanya dengan data biasa, berpura-pura bahwa itu hanyalah dokumen biasa. Pertempuran terakhir yang strategis dari armada utama Sanctuary Alliance yang menyerang dunia inti Star Ocean Imperium akan segera dimulai. Data yang tak terhitung jumlahnya sedang dikirimkan antara kapal perang utama Sanctuary Alliance dan benteng bintang yang sangat besar setiap detik. Setiap detail. Pertempuran terakhir yang strategis telah menghabiskan 99% kemampuan komputasi dari 5 master besar dan sistem fuksi. Pada saat kritis seperti itu, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan Liao, virus kecil itu. Oleh karena itu, Liao hanya membutuhkan 1 hari untuk menerobos semua pertahanan, meretas jaringan internal Biro Interogasi Bitah dan Pembersih, dan mendapatkan banyak izin tinggi. Astaga, 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 astaga. Gambar beberapa anggota pasukan yaksa yang terluka parah akibat ledakan, Light Pursuit, tergeletak di ruang medis untuk diperbaiki muncul dalam penglihatan Liao. Terutama bagi Mayor Chu Zixiao. Dia paling dekat dengan titik ledakan dan paling banyak menderita luka. Meskipun dia telah dihalangi oleh tangki laba-laba dan pakaian kristal, dia masih terbakar parah dan kehilangan banyak kulit dan jaringan otot. Dia basah kuyup dalam cairan nutrisi. Dan mempercepat pembelahan dan reproduksi sel-selnya dengan peralatan biokimia super mini nanometer sehingga luka-lukanya dapat sembuh lebih cepat. Liao tahu bahwa perawatan semacam itu adalah teknologi biokimia paling mutakhir. Efeknya hampir seperti menghidupkan kembali orang mati. Satu-satunya efek samping adalah rasa sakit. Perasaan sel-sel meledak dari kedalaman jiwa seseorang bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh ahli top manapun. Namun, Chu Zixiao tidak hanya mampu menahannya, dia bahkan tidak berkedip.
Luka di wajahnya belum pulih sepenuhnya, dan dia sudah mempelajari berkas-berkas Raja Boneka dengan penuh semangat. Wanita gila. Li Yao mengerutkan kening melihat gambar itu. Semakin tebal, semakin keras, dan semakin keras kepala musuh, semakin sulit baginya untuk menyerbu dan membujuk mereka. Namun itu sesuai dengan harapannya. Dia memenuhi syarat untuk menjadi kapten salah satu regu penyerang terkuat di Federasi Star Glory. Tidak mungkin, Mayor, adalah orang yang berkemauan lemah dan suka menangis. Saat ini, Li Yao hanya peduli pada satu hal. Bisakah tank laba-laba Chu Zixiao diperbaiki? Iblis mental itu telah mengumpulkan banyak informasi dan mengetahui bahwa Chu Zixiao sangat menyukai tank laba-laba yang dicat khusus itu dan akan membawanya bersamanya hampir setiap kali dia terlibat dalam pertempuran. Tidak peduli seberapa serius kerusakannya, dia telah menuntut agar kendaraan itu dirawat. Dari yang baru, tentu saja, model eksperimental tangki laba-laba tersebut telah dimodifikasi sesuai dengan karakteristik pemiliknya. Bahkan desain antarmuka manusia dan mesin pun sesuai dengan keinginan pemiliknya. Memang sulit untuk beradaptasi dengan yang baru. Banyak orang, termasuk Li Yao, seperti ini. Jika mereka menggunakan peralatan sihir yang nyaman digunakan, bahkan jika kinerja agak lemah, itu akan menang dalam hal keakraban dan keandalan. Mereka tidak akan mau menggantinya dengan mudah. Misalnya, Li Yao telah menggunakan Neltarion untuk lebih dari 100 tahun, apalagi Blackwing. Namun, kali ini, kerusakan pada speeder tank sangat serius. Prosesor kristal mainframe dan chip memori inti rusak parah dan berlubang. Bahkan jika diperbaiki dengan hati-hati, sebagian file masih akan hilang, yang tentu akan memengaruhi antarmuka lama. Namun bagi Li Yao, tidak ada yang lebih baik lagi. Prosesor kristal mainframe dan chip inti keduanya telah rusak. Ini adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Jiwa Li Yao bergerak lincah di jaringan seperti ikan loah. Ia menghindari satu jebakan demi jebakan dan meretas beberapa kamera kristal pemantau di bengkel perawatan khusus Inkuisisi. Melalui kamera kristal, orang dapat melihat dengan jelas bahwa, pada platform perawatan yang sangat otomatis, di antara lusinan lengan buatan yang berputar dan berputar cepat, tangki laba-laba merah tampak benar-benar baru. Saat ini, staf pemeliharaan sedang menghubungkan kabel kristal tebal ke antarmuka transmisi data di perutnya, mencoba memulihkan semua datanya 0,1 detik sebelum ledakan. Waktunya tepat. Jiwa Li Yao berdesir karena senyum. Dia berubah menjadi seberkas cahaya terang dan merangkak ke dalam tangki laba-laba. Saat jiwanya perlahan-lahan menyerbu, ia merasa seperti sedang melayang di udara dengan parasut di punggungnya. Akhirnya, kakinya berada di tanah yang kokoh. Jiwanya terasa lebih berat dan lebih padat. Ia kembali merasakan tubuhnya. Namun, tubuh yang terbuat dari mesin dingin berbeda dengan tubuh yang terbuat dari daging dan darah di masa lalu. Ada sesuatu yang lebih, tetapi ada juga sesuatu yang kurang. Tentu saja, cangkang logam itu berbeda dengan kulit manusia. Cangkang itu tidak dapat merasakan sentuhan lembut. Namun, hubungan antara prosesor kristal dan spiritual nexus jauh lebih erat. Jiwa menyebar dan menyerbu serta mengendalikan prosesor kristal, kamera kristal, dan chip di dekatnya sealami bernapas. Hak kendali dirampas, prosesor kristal mainframe diretas, antarmuka data dibajak, dan semua informasi di dalam chip memori dibaca. Li Yao merasa bahwa jiwanya telah menempati prosesor kristal rangka utama di perut bundar tangki laba-laba. Ribuan pikiran telepati menyebar seperti jaringan saraf yang menyebar ke setiap roda geser di ujung keenam anggota badan. Tingkat kendali, 85%, 90%, 99%, 100%. Saya berhasil. Bersembunyi di dalam tangki laba-laba, Li Yao bersiul tanpa suara. Lampu indikator merah di bagian depan dan belakang tangki laba-laba berkedip. Suara mekanis yang merdu bergema dari perutnya, seolah-olah ia telah terbangun dari tidur panjang. Tetapi setan mental itu ragu-ragu. Ada apa? Li Yao masih tenggelam dalam kegembiraan, intrusi sempurna. Intrusi itu sangat berhasil. Kami menghapus semua jejak yang kami tinggalkan di puing-puing prosesor kristal sebelumnya dan menghindari semua jebakan dan rintangan yang dibuat sistem fuksi di jaringan. Tidak seorang pun akan pernah tahu bahwa kami menyusup ke tempat ini tanpa membuat siapapun khawatir. Apakah ada masalah? Ada, masalah kecil. Baru setelah saya membaca data di dalam chip memori, saya menemukan bahwa, sistem interaksi manusia-mesin dari tangki laba-laba tidak mengadopsi mode standar, tetapi, mode khusus yang dapat dipelajari dan disimulasikan secara independen. Dengan kata lain, tampaknya sistem ini memiliki kepribadian yang unik. Apa yang disebut pembelajaran dan simulasi kepribadian yang mandiri, tentu saja, bukanlah kecerdasan buatan yang kuat, seperti Xiaoming, Wen Wen, atau juara tinju. Itu hanyalah perilaku palsu yang disimulasikan oleh algoritma. Di Federasi Star Glory, banyak boneka spiritual anak-anak memiliki pengaturan serupa. Mereka dapat mengubah mesin dingin menjadi hewan peliharaan yang tampak hidup. Meskipun sistem interaktif simulasi kepribadian semacam itu agak aneh di Aliansi Kesepakatan Suci, yang menekankan pemusnahan semua kepribadian dan emosi, hal itu tidaklah aneh mengingat keunikan pasukan yaksa. Apakah itu penting? Li Yao tidak terlalu memikirkannya. Dengan kemampuan komputasi kita yang luar biasa saat ini, kita dapat meniru kepribadian dan pola perilaku apapun yang kita inginkan. Pola-pola itu pasti akan terlihat nyata dan tidak akan ditemukan oleh Chu Zixiao. Tahu, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, iblis mental itu terdiam sejenak sebelum menjawab, ngomong-ngomong, kamu akan tahu setelah kamu menonton videonya. Bab 2795, Penyamaran yang tak tertahankan. Iblis mental itu membuka sebuah video dalam jiwa Li Yao. Itu adalah video Chu Zixiao yang sedang berduaan dengan tangki laba-laba. Meskipun sebagian besar chip memori tangki laba-laba telah rusak atau meleleh karena ledakan dahsyat, sebagian data masih tersimpan.
Satu-satunya yang tersisa adalah gambar yang kabur, yang lebih mirip memori yang berbintik-bintik. Dalam gambar, Mayor Chu Zixiao sedang duduk di dekat jendela. Lampu di luar tampak sangat terang. Tidak ada yang tahu apakah mereka berada di gedung pencakar langit di planet tertentu atau organ internal kapal antariksa super besar. Setengah dari wajahnya tertutup bayangan, sementara separuh wajahnya yang lain diselimuti asap. Di sebelahnya ada asbak raksasa yang licin dengan cangkang yang pecah dan penuh dengan puntung rokok yang terbakar. Dia masih merokok. Tidak diragukan lagi bahwa tembakau adalah godaan setan luar angkasa. Jika penduduk tempat suci menginginkan ketenangan batin, mereka pasti akan menerima penerangan dari cahaya suci dan tidak mencari pertolongan dari tembakau. Aliansi Santuari tidak memproduksi tembakau sejak awal. Rokok yang dihisap Chu Zixiao juga merupakan produk dari kekaisaran yang direbut di medan perang. Kapten Regu Yaksa memang mandiri dan tak kenal takut. Namun, bukan itu intinya. Yang lebih penting, tangki laba-laba yang bulat, gemuk, dan tampak lucu itu tergeletak di depan Chu Zixiao seperti seekor babi. Ia bahkan bertanya dengan suara seorang anak yang tampaknya berusia tidak lebih dari 11 tahun, Mayor, Anda tampak sedih. Ada apa? Ledakan. Liao merasakan ada petir yang meledak di lubuk jiwanya. Dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Mengapa? Liao merasa sulit untuk mempercayainya. Wanita ini memasang tangki laba-laba dengan suara kekanak-kanakan. Dengan kata lain, jika aku berpura-pura menjadi tangki laba-laba, apakah aku harus membuat suara kekanak-kanakan seperti itu? Masih ada lagi. Setan mental berkata, teruslah menonton. Dalam gambar, Chu Zixiao tidak peduli dengan kekhawatiran tangki laba-laba. Wajahnya masih muram, dan dia menghisap sebatang rokok demi sebatang rokok, menatap asap yang mengepul dengan linglung. Mayor, suara Spider Tank semakin manis. Ia bahkan menggeliat kikuk dan mengulurkan kedua kaki depannya untuk meraih betis Chu Zixiao. Jangan bersedih. Ayo bermain denganku. Aku sangat bosan. Lihatlah. Riak jiwa Liao hampir membeku, seolah-olah dia terkejut dan wajahnya kram. Bagaimana kalau aku menari untuk Mayor? Dalam gambar, tangki laba-laba itu mundur 2 langkah. Keempat tungkai depannya terangkat tinggi, dan berdiri tegak seperti beruang. Ia berputar tidak stabil, tetapi kehilangan keseimbangan setelah hanya 2 putaran. Setelah serangkaian seruan, ia jatuh terlentang, ke-6 anggota tubuhnya bergetar hebat. Tolong aku, Mayor. Tangki laba-laba itu mengeluarkan teriakan yang berlebihan, mereka tidak bisa terbalik. Cepat bantu mereka. Chu Zixiao akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia tersenyum, mematikan rokoknya, dan berjalan mendekat. Haha, aku melihat sang Mayor tersenyum. Tangki laba-laba yang terbalik berkata dengan gembira, Mayor, Anda terlihat sangat cantik saat tersenyum. Anda harus lebih banyak tersenyum. Gambarnya berakhir di sana. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi Liao tidak dapat menahannya lagi. Keheningan canggung yang nyaris membeku, beriak di mata iblis mental dan dirinya. Apa-apaan ini, yang sedang terjadi? Liao merendahkan suaranya, tetapi dia tidak dapat menahan kebingungan dan amarahnya. Mengapa elit super dari Biro Interogasi Bita, yang dikenal sebagai senjata pamungkas dan penghancur yang telah membunuh banyak ahli kekaisaran, memasang peralatan sihir pribadinya sedemikian rupa? Sulit untuk mengatakannya. Pertama-tama, kata iblis mental itu, tank laba-laba model ini bukanlah kecerdasan buatan yang sebenarnya. Itu berarti bahwa semua pola perilaku dan antarmukanya diatur sesuai dengan keinginan tuannya. Fakta bahwa ia mengatakan hal-hal seperti, Mayor terlihat sangat baik saat kamu tersenyum, kamu harus lebih banyak tersenyum. Itu berarti bahwa Chu Zixiao tahu secara tidak sadar bahwa ia terlihat cantik saat tersenyum dan berharap ia bisa lebih banyak tersenyum. Hubungan antara Chu Zixiao dan tangki laba-laba dapat dipahami sebagai hubungan kita. Pola interaksi tangki laba-laba mencerminkan kepribadiannya yang lain, yang sama sekali berbeda dari Dewi Pembantai. Dia adalah gadis kecil yang polos. Itu cukup bisa dimengerti. Dia adalah gadis polos dengan darah bidat yang mengalir di dalam tubuhnya. Namun, masa kecilnya telah dirampas terlalu dini, dan jati dirinya yang sebenarnya telah ditekan. Oleh karena itu, setelah dia memahami sebagian izin, dia menciptakan mainan besar untuk dirinya sendiri untuk meringankan rasa sakitnya. Dan depresi di dalam hatinya. Itu hal yang wajar. Adapun apakah pimpinan Federasi Star Glory tahu atau tidak, mereka juga pasti tahu. Dilihat dari latar, Yaksa Squad, mereka adalah bagian dari eksperimen besar sejak awal. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang itu? Tapi hal kecil seperti membuat mainan seharusnya tetap menjadi dapat ditoleransi untuk kepemimpinan. Hasilnya adalah apa yang kami lihat. Jadi, Liao tidak peduli dengan asal-usul, depresi, atau proyeksi kepribadian. Dia langsung ke intinya. Jika kita akan menyelinap ke sisi Chu Zixiao dalam bentuk tangki laba-laba, kita harus berbicara dengan suara tinggi seperti siswa sekolah dasar dan menyebut diri kita, mereka, kita bahkan harus menari untuk dia saat dia tidak bahagia. Tarian ini tidak terlalu sulit. Iblis mental berkata, saya telah menganalisis semua data pada jejak suara tangki laba-laba, kosakata, dan lintasan tarian. Itu dapat disimulasikan 100%. Jangan khawatir. Tenang saja, pertanyaannya bukan apakah kita bisa menirunya 100% atau tidak. Liao akhirnya meledak dalam kemarahan. Aku adalah ayah dari Federasi Star Glory, Raja Angin Hitam dari Imperium Manusia Sejati, ahli terbaik dari alam semesta Pangu. Bahkan Ketua Parlemen Federasi harus mencuci kakiku, dan Kaisar dari Imperium Manusia Sejati harus mencuci kakiku. Makhluk harus memanggilku, kakak besar, dengan hormat. Xiao Xuans, Lu Zui, Skeleton Dragon, klan Pangu yang bangkit kembali, dan Kaisar Bintang Hitam Wu Yinggi semuanya telah hancur berkeping-keping olehku. Aku, Vulture Liao, adalah pria yang mendominasi, dan tak terkalahkan.
Pada akhirnya, aku telah menjelajahi lautan bintang selama bertahun-tahun. Lebih dari 100 tahun, dan pada akhirnya, aku harus berpura-pura menjadi orang bodoh. Sungguh memalukan. Kapan ketua parlemen pernah memberimu air untuk mencuci kakimu? Bukankah itu kebalikan dari apa yang kamu katakan? Diamlah, tidak masalah siapa yang membasuh kaki siapa. Yang penting aku punya martabat sebagai Bapak Federasi, Raja Angin Hitam, pakar terbaik di alam semesta Pangu, dan virus berdimensi tinggi. Liao menjawab dengan kasar, saya bisa, tetapi saya tidak bisa. Dengan identitas dan posisi saya saat ini, bagaimana saya bisa hidup dengan diri saya sendiri jika saya melakukan apa yang digambarkan dalam gambar? Tetapi itu adalah cara yang paling nyaman, tercepat, dan paling menjanjikan untuk mengunci kepemimpinan Federasi Star Glory dengan mengintai di samping Chu Zixiao dan melacak Raja Boneka. Pikirkan baik-baik, kata iblis mental itu. Menurut data yang kami kumpulkan selama beberapa hari terakhir, armada utama Sanctuary Alliance sedang disusun dan dipindahkan. Armada demi armada dari dunia inti Sanctuary Alliance telah bergabung dengan arus besi. Mereka benar-benar keluar dengan kekuatan penuh. Perang besar yang akan menentukan nasib pusat lautan bintang sudah dekat. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Bukankah kau selalu suka mengatakan, demi masa depan peradaban umat manusia, demi perdamaian di tengah lautan bintang, dan demi masa depan Federasi Star Glory? Bukankah tidak dapat diterima mengorbankan citramu untuk segalanya? Lagi pula, kau tidak punya citra sejak awal. Apa katamu? Jiwa Liao setajam busur listrik. Benar sekali. Apakah menurutmu kamu tidak cukup terkenal untuk memutar video Wu Ying di seluruh jagat raya? Baiklah kalau begitu. Setelah merenung cukup lama, Liao menghela napas dan berkata, apakah ada foto Chu Zixiao dan tangki laba-laba lainnya? Mari kita lihat. Aku akan memikirkannya lagi. Ya, setan mental memutar beberapa video lagi. Dalam salah satu video, Chu Zixiao tengah bertarung melawan beberapa hantu, sementara tank laba-laba menyemangatinya di belakang. Ayo, ayo, Mayor sangat mengagumkan. Mayor sangat mengagumkan. Aku sangat mengagumi Mayor. Ada juga video tank laba-laba yang menggambar wajah tersenyum lebar di cangkangnya dengan kuas cat. Tiba-tiba ia melompat di depan Chu Zixiao. Mayor. Puluhan video lainnya semuanya serupa. Liao, petik 2. Setan mental. Aku sudah memutuskan untuk menghentikan infiltrasi dan mencari target kedua. Jangan coba membujukku. Kalau kau melakukannya, kita tidak akan menjadi saudara lagi. Baiklah, baiklah. Rencana penyusupan kali ini memang sedikit lebih sulit. Mari kita cari target kedua dan buang-buang waktu beberapa hari. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita mundur dengan tenang. Liao menjawab, sebelum tank laba-laba dikirim ke Chu Zixiao. Tunggu, iblis mental itu tiba-tiba terdengar 100 kali lebih aneh dari sebelumnya. Aku menemukan klip video baru. Jadi apa? Liao berkata, saya sudah cukup melihat video seperti itu. Saya lebih baik mati daripada menyerah. Tidak, lihat ini. Setan mental membaca video terbaru dari tangki laba-laba dan menampilkan gambar baru dalam jiwa Liao. Dalam gambar, seorang pria tinggi kurus, yang wajahnya sehalus dan selembut telur, sedang tersenyum pada Chu Zixiao dan tangki laba-laba. Lem Liao, Herring Liao. Pria itu tersenyum gembira. Saya dari tempat terpencil di seberang lautan bintang. Senang bertemu dengan Anda, tapi kita akan bertemu lagi segera. Bab 2796, Ketenaran Seumur Hidup. Di tengah kobaran api ledakan itu, Liao tercengang. Dia menonton video pendek itu lebih dari 10 kali untuk memastikan bahwa dia tidak salah lihat atau dengar. Kemudian, jiwanya tiba-tiba menjadi tajam. Apa-apaan ini? Dia menggertakkan giginya karena marah. Ini adalah gambar pertempuran terakhir antara pasukan Yaksa dan Raja Boneka. Saat itu, Chu Zixiao hampir berhasil menangkap Raja Boneka. Namun, Raja Boneka sudah siap. Dia meretas sistem kendali kapal perang utama, Pursuit of Light, dan mengaktifkan peledakan diri. Mode, meledakkan hampir setengah kapal perang. Iblis mental itu menjelaskan dengan ramah, Chu Zixiao dan yang lainnya, termasuk tank laba-laba, terluka parah karenanya dan harus kembali ke pangkalan untuk beristirahat. Aku tahu orang yang mirip telur bebek asin itu adalah Raja Boneka. Maksudku, dia menyebut dirinya apa? Namanya Liao, Vulture Liao. Liao menjerit, kau tidak melakukannya, kan? Aku ingin sekali, tapi kepalaku pusing beberapa hari yang lalu, dan aku tidak bisa terbiasa dengan bentuk kehidupan baruku. Terlebih lagi, kata iblis mental itu, Raja Boneka bangkit di tempat suci 1 hingga 2 tahun yang lalu, yang berarti bahwa dia telah mengintai di dalam tempat suci setidaknya selama 3 hingga 5 tahun. Bagaimana dengan Federasi Star Glory, yang masih berada di Imperium Manusia sejati 3 hingga 5 tahun? Lalu, dan Federasi Star Glory, yang masih berada di pinggiran lautan bintang 3 hingga 5 tahun lalu. Di mana saya mempelajari teknik luar biasa seperti itu untuk melompat ke Sanctuary langsung dari Federasi. Jadi, Raja Boneka yang tidak tahu malu itu berpura-pura menjadi aku dan mencoba menjadikan aku kambing hitam. Liao sangat marah hingga jiwanya menggigil. Dia berteriak, tidak tahu malu. Kamu terlalu tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa berpura-pura menjadi gadis yang tidak bersalah dan menyelinap ke kamar orang lain? Kamu bahkan mencoba memikat seorang gadis dengan latar belakang yang menyedihkan seperti Chu Zixiao dengan trik yang menjijikkan. Aduh. Yah, sepertinya Raja Boneka punya tujuan yang sama dengan kita. Setan mental itu berkata, bahkan metode mereka pun sama. Siapa yang bilang begitu? Tentu saja, ketika kita terpojok, kita akan berpura-pura menjadi orang lain dan berpura-pura menjadi orang lain. Namun, kita menyentuh hati orang lain dengan hati kita yang murni dan baik.
Kemudian, kita menaklukkan orang lain dengan karisma kita yang tinggi dan luar biasa sehingga orang-orang yang memiliki terperosok dalam lumpur kegelapan akan melihat cahaya dan memahami pandangan yang benar tentang kehidupan, dunia, dan nilai-nilai. Kami adalah orang-orang yang paling lembut dan paling persuasif. Bagaimana kami bisa dibandingkan dengan Raja Boneka, seorang pria hina yang menciptakan hantu untuk tujuan jahat? Liao tampak serius, merenung sejenak, dia berkata, namun, ngomong-ngomong, ada terlalu banyak tokoh terkemuka di Imperium Manusia Sejati. Mengapa orang itu memilih untuk meniru saya daripada orang lain? Apakah karena saya telah mendominasi imperium baru-baru ini, dan bahkan para setan yang bersembunyi di dalam bait suci menganggap namaku lebih menakutkan? Punya pendapat yang berbeda. Aku punya firasat samar bahwa Raja Boneka itu mengenal kita, kata iblis mental itu. Dia kenal kita. Liao tertegun sejenak. Raja Boneka seharusnya sudah mengintai di tempat suci sejak 2 hingga 3 tahun yang lalu, dan kita baru melompat ke tengah lautan bintang 1 hingga 2 tahun yang lalu. Dengan kata lain, jika kita benar-benar saling mengenal, kita seharusnya tidak berada di Kekaisaran Manusia Sejati, tetapi di Kekaisaran Manusia Sejati. Kenalan Federasi. Mungkin saja, kau tidak mendengarnya. Dia berasal dari seberang lautan bintang. Jelas, dia dari Federasi. Iblis mental berkata, melihat dia menyalahkan kita dengan senyuman, dia tampaknya bukan teman yang baik. Pasti ada dendam yang mendalam di antara kita. Pikirkanlah, berapa banyak musuh yang kita miliki di Federasi. Ya ampun, pertanyaan itu membuat Liao pusing. Sejak aku mulai memperjuangkan keadilan dan perdamaian, banyak pencuri menganggapku sebagai duri dalam daging mereka. Jumlah musuhku cukup untuk mengelilingi sektor asal surga. Bagaimana kau bisa menghitung mereka? Ya, kamu telah hidup dan menendang di lautan bintang selama lebih dari 100 tahun. Tentu saja, kamu memiliki banyak musuh. Namun, tidak banyak di antara mereka yang sekuat Raja Boneka, yang telah mengintai di tempat suci selama bertahun-tahun tanpa ketahuan, yang bahkan telah mengembangkan obat-obatan mental seperti virus Taoti, dan menyusup ke otak para ahli seperti Chu Zixiao, Yun Haixin, dan Yuan Kou tanpa membuat mereka khawatir. Itu benar, Liao berpikir keras untuk waktu yang lama tetapi gagal menemukan kandidat yang cocok. Namun, ketika dia mengetahui bahwa dirinya telah dijebak oleh Raja Boneka, dia tentu harus mempertimbangkan kembali rencananya untuk mengganti tubuhnya. Bagaimana menurutmu? Sambil menahan tawanya, iblis mental itu bertanya, apakah kamu ingin mengubah rencanamu? Dengan baik, Liao ingin menggaruk jiwanya dengan keras. Dia tidak bisa lebih bingung lagi. Sepertinya petunjuk Raja Boneka itu harus dipahami. Tidak hanya terkait dengan pencarian Grandmaster, tetapi juga Federasi Star Glory. Dengan asumsi bahwa Raja Boneka itu berasal dari keberadaan tertentu dari Federasi Star Glory, dan bahwa ia ditangkap oleh pasukan Yaksa dan dikirim ke Master Zisan, sangat mungkin bahwa Master Zisan akan menggali informasi tentang Federasi Star Glory dari otaknya. Saat itu, sulit untuk mengatakan apakah Imperium Manusia Sejati akan mampu menahan serangan besar-besaran dari aliansi Suaka, tetapi Federasi pasti akan terpengaruh dan menderita serangan yang merusak. Tidak, aku harus bersembunyi di pasukan Yaksa dan menangkap Raja Boneka bersama mereka sehingga aku bisa mengetahui identitasnya. Jika perlu, aku harus membunuhnya sebelum dia mengungkapkan koordinat Federasi. Jiwa Liao sangat tajam. Setuju. Kalau begitu jangan buang-buang waktumu, kata iblis mental itu. Datanglah dan pelajari cara memainkan mode interaktif yang dipersonalisasi dari tangki laba-laba. Benar, Chu Zixiao juga telah memberi nama pada tangki laba-laba itu. Mulai sekarang, namamu adalah Babi Merah. Babi Merah. Liao terdiam lagi. Mengapa kita tidak mempelajarinya lebih saksama? Apakah kita punya pilihan kedua? Saya khawatir tidak. Kau tidak punya pilihan, kata iblis mental itu. Itu adalah pilihan tercepat dan paling mendekati kebenaran, kecuali kau ingin melihat Raja Boneka mengamuk atas namamu. Tunggu, apa maksudmu dengan namaku? Aku tidak punya pilihan. Liao berteriak, bukankah itu nama kami? Kami tidak punya pilihan. Kamu Liao, bukan. Kenapa kamu tidak bertarung denganku sekarang? Aku ingat bahwa aku baru saja mengakui kamu sebagai kakak laki-lakiku beberapa hari yang lalu. Kenapa kamu tidak melakukannya? Ketika Chu Zixiao membuat beberapa tuntutan yang keterlaluan tentang Spider Tank. Anda akan mengambil alih sistem kendalinya. Anda dapat bernyanyi, menari, dan melakukan pertunjukan lucu apapun yang Anda inginkan. Saya tidak menginginkannya. Iblis mental itu langsung menolak. Saya punya pekerjaan yang lebih penting untuk dilakukan. Liao bertanya, pekerjaan apa? Untuk meretas spiritual nexus dari level yang lebih tinggi dari sistem fuksi, kata iblis mental itu. Untuk mendapatkan lebih banyak hak kendali, untuk mengeksplorasi lebih banyak rahasia tentang Sanctuary Alliance, dan untuk mencoba menjangkau Star Ocean Imperium dan mengirimkan informasi terenkripsi kepada mereka. Pekerjaan seperti itu akan menghabiskan seluruh energiku. Kemampuan komputasi. Oleh karena itu, saya tidak dapat melakukan tugas sepele seperti berinteraksi dengan pasukan Yaksa. Mengapa kita tidak berganti pekerjaan dan Anda meretas sistem fuksi? Liao berkata, lupakan saja. Lakukan saja. Itu pasti benar. Kalau begitu, mainkan peran sebagai hewan peliharaan Sang Mayor dengan serius dan cobalah untuk menangkap Raja Boneka. Baiklah, Liao terdiam cukup lama. Kemudian dia menggertakkan giginya. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Setan mental bertanya, apa itu? Masalah ini tidak boleh disebarluaskan. Liao berkata, begitu orang ketiga mengetahuinya, kita akan membungkamnya, oke. Bagus, tapi menurutku kamu terlalu sensitif. Bahkan jika kamu benar-benar berbicara seperti anak SD berusia 8 tahun dan bahkan menari-nari di langit, kita semua tahu bahwa kamu melakukan ini untuk tanah airmu, untuk peradaban, dan untuk tujuan yang sangat mulia.
Iblis mental itu menjawab, itu bukan skandal. Tidak akan ada yang menertawakanmu. Hehehehe. Li Yao, maaf, aku tidak menertawakanmu. Aku hanya kebetulan memikirkan sesuatu yang sangat lucu. Cukup bicaranya. Ujiannya sudah selesai. Kita akan dipulangkan. Li Yao tiba-tiba merasa khawatir. Ia tidak punya waktu untuk berdebat dengan iblis mental itu. Sebaliknya, ia memusatkan perhatiannya pada permukaan tangki laba-laba dan berjongkok, mengamati sekeliling dengan waspada. Benda itu ditaruh di atas cakram yang mengapung dan melayang maju perlahan di jalur sesuai dengan koordinat yang ditetapkan secara otomatis. Tak lama kemudian, ia dikirim ke kabin nomor 9, tempat Regu Yaksa ditempatkan. Di ruang tunggu paling dalam, Mayor, Chu Zixiao, yang baru saja menyelesaikan perawatannya, sedang menunggu kepulangannya. Sudah lama sejak Li Yao begitu gugup. Dia tidak membuang waktu untuk menyerap data di dalam chip memori dan mensimulasikan kebiasaan interaktif yang telah dikembangkan Chu Zixiao untuk speeder tank sedikit demi sedikit dengan kemampuan komputasinya yang menakjubkan. Semakin banyak yang ditelannya, semakin ia merasa bahwa lebih baik ia mati saja. Cakram yang mengapung itu berhenti di depan pintu kabin ruang relaksasi. Li Yao masih ragu-ragu. Dia belum siap untuk masuk, tetapi pintu kabin terbuka secara otomatis. Chu Zixiao, dengan pakaian rapi, sedang menyerang target gel di sudut. Melihat bahwa dia sudah kembali, dia tiba-tiba berbalik, matanya yang tampak dingin penuh dengan kegembiraan. Li Yao mengambil keputusan dan berjalan masuk sambil melambaikan keenam anggota tubuhnya. Mayor, Anda baik-baik saja. Saya sangat senang. Anda tidak tahu betapa khawatirnya saya. Li Yao berbicara dengan suara lembut seorang siswa sekolah dasar. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, bumi, alam semesta, bintang-bintang, nama, burung nasar Li Yao. Tentu saja aku baik-baik saja. Apakah kamu juga baik-baik saja? Chu Zixiao tersenyum. Dia melirik Li Yao dan merasa lega karena, itu, masih sama persis seperti sebelumnya. Aku juga baik-baik saja. Hebat, aku bisa bersama Mayor lagi. Li Yao berdiri dan menari dalam lingkaran dengan katrol di kaki belakangnya. Bab 2797, berbagai virus. Baguslah. Berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan melakukan hal-hal bodoh seperti itu lagi, oke? Chu Zixiao berjongkok di depan Li Yao. Ia menepuk kepala Li Yao dan berkata sambil tersenyum, bodoh, aku punya baju kristal dan perisai spiritual. Bahkan jika seluruh kapal antariksa itu meledak, aku tidak akan bisa mati. Namun, jika kau menyerangku, kau mungkin akan meleleh karena ledakan dan api. Kau mengerti? Baiklah, Li Yao mengangguk patuh dan berbaring di samping kaki Chu Zixiao. Tapi aku khawatir dengan Mayor. Chu Zixiao dan tangki laba-laba saling berpelukan. Aku tidak bisa. Di dalam tangki laba-laba, jiwa Li Yao berbicara kepada iblis mental. Aku tidak bisa menahannya lagi. Apakah dialognya bisa lebih tidak menjijikkan? Mode interaktif macam apa ini? Wanita ini adalah iblis wanita yang telah melalui hidup dan mati selama beberapa dekade. Bagaimana dia bisa begitu kekanak-kanakan? Bertahanlah sebentar. Demi federasi, demi imperium, dan demi perdamaian universal. Iblis mental itu menjawab, hehehe. Maaf, aku teralihkan lagi dan memikirkan sesuatu yang lucu. Jangan khawatir, itu tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Hehehe. Jika kau terus melakukan itu, aku akan menyakitimu. Li Yao menggertakkan giginya. Hei, periksa buku sejarah dan lihat apakah wanita itu akan melakukan hal yang lebih buruk pada tangki laba-laba. Misalnya, mandi dengan tangki laba-laba. Itu sama sekali tidak dapat diterima. Aku tidak ingin reputasiku yang berusia ratusan tahun hancur. Wah, aku nggak tahu kalau dia punya hobi aneh seperti itu. Namun, kata iblis mental itu, banyak chip memori tank laba-laba rusak dalam ledakan besar, dan hanya kurang dari 10% data historis yang tersisa. Saya tidak tahu cerita mengerikan apa yang dimiliki Mayor dan tank laba-laba itu dalam 90% waktu yang tersisa. Li Yao mengumpat dalam hati. Kemudian, dia mengedipkan mata kristalnya yang berair dengan polos dan menatap ke arah sang Mayor. Dia tidak punya ekor mekanis. Kalau dia punya, dia pasti gemetar seperti bunga sekarang. Untungnya, Chu Zixiao belum berpikir untuk melakukan sesuatu yang keterlaluan. Berlutut di salah satu lututnya, dia mengangkat penutup logam di punggung Li Yao dan memproyeksikan sinar cahaya 3D dengan sidik jari, iris, dan pengenalan gelombang otaknya. Itu adalah antarmuka debugging dan kontrol dari speeder tank. Tangan Chu Zixiao terbang saat ia memeriksa chip memori dan data mode interaktif dari tangki laba-laba. Jiwa Li Yao bersembunyi jauh di dalam prosesor kristal. Tentu saja, dia tidak ditemukan olehnya. Namun setelah membaca cukup lama, dia masih mendesah. Babi merah, sepertinya kamu telah kehilangan 90% ingatanmu dalam ledakan besar 2 hari lalu. Ekspresi wajahnya agak linglung. Sepertinya dia berbicara tentang dirinya sendiri, bukan tentang tangki laba-laba. Mayor, Chu Zixiao adalah senjata pamungkas. Bukankah para penyintas berbagai eksperimen kejam kehilangan banyak ingatan setelah dicuci otaknya berkali-kali? Apakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya? Atau apakah dia samar-samar dapat merasakan bahwa suatu takdir yang terjerat erat bagaikan ular piton, terus-menerus menelannya? Ayo, aku akan memberimu izin yang sama seperti yang kuberikan padamu. Aku akan menghubungkanmu ke prosesor kristal mainframe dari Biro Interogasi Heresi dan mengirimkan semua berkas tentang Raja Boneka kepadamu. Chu Zixiao berhenti sejenak dan melanjutkan, benar. Ada juga berkas, Vulture Li Yao. Analisislah dan lihat apakah kalian dapat menemukan kesamaan. Sebentar lagi, akan ada pertemuan baru dengan Black Dream, Titan, dan Seven Star. Kali ini, kita sangat dekat dengan Raja Boneka. Lain kali, kita harus menangkapnya.
Setelah bersinkronisasi dengan Liao, Chu Zixiao meninggalkan ruang relaksasi dan kembali ke ruang perawatan. Lukanya belum pulih sepenuhnya, dan ia harus kembali ke ruang perawatan untuk memeriksa kondisi tubuhnya secara berkala. Liao agak lega, tetapi kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Ada manfaatnya menanggung penghinaan seperti ini. Ternyata, dia memiliki izin tertinggi untuk mengakses prosesor kristal mainframe Biro Interogasi Heresi dengan mudah. Meskipun iblis mental dapat memecahkan izin tersebut, itu terlalu memakan waktu dan mudah meninggalkan jejak. Tidak semudah sekarang untuk masuk ke ruangan secara terbuka. Raja Boneka, siapakah dirimu sebenarnya? Beraninya kau menggunakan namaku, Vulture Liao, dan memaksaku untuk bersikap begitu, tidak tahu malu. Jiwa Liao mengulurkan dua tangan raksasa dan menggosoknya dengan keras. Dia bergumam, biarkan aku merobek semua penyamaranmu. Astaga. Dalam database utama Biro Interogasi Heresi, semua data mengenai Raja Boneka dan Asosiasi Hati Dewa, dari kemunculan kembali mereka di depan dunia untuk pertama kalinya hingga kasus-kasus yang tidak dapat dipercaya dan merusak, hingga kasus di mana seorang pendeta dari klan paling baik terinfeksi dan seorang utama. Kapal perang itu diledakkan, disajikan kepada Liao. Liao sekarang memiliki pemahaman lebih baik tentang Raja Boneka. Ia menemukan bahwa iblis mental itu benar. Musuh dari musuh mungkin bukan teman, tetapi musuh yang lebih jahat. Tentu saja, aliansi Santuari sendiri sudah sangat jahat. Sangat sulit untuk menemukan eksistensi yang bahkan lebih jahat daripada aliansi Santuari. Akan lebih baik untuk mengatakan bahwa cara Raja Boneka melakukan sesuatu persis sama dengan kepemimpinan aliansi Santuari. Memandang manusia sebagai semacam subjek percobaan dan mempermainkan serta menganiaya mereka sesuai keinginan mereka. Orang itu mungkin seorang penyembuh meditasi atau semacamnya. Ia sangat ahli dalam menginvasi otak manusia dan menciptakan segala jenis obat mental berdasarkan sifat manusia. Begitu obat mental itu mulai berefek, ia akan memicu aspek tertentu dari emosi dan hasrat manusia hingga ke titik ekstrim, yang merupakan kebalikan dari orang-orang di aliansi Suaka. Kemalasan, keserakahan, kesombongan, kerakusan, semua kelemahan sifat manusia akan diperbesar olehnya dengan cara yang tak terbayangkan. Obat mental pertama yang dikembangkan oleh Raja Boneka diberi nama Disillusion Man. Setelah terinfeksi, Disillusion Man virus, faktor kemalasan, yang ada di dalam jiwa manusia akan otomatis aktif, dan akan membesar secara maksimal sehingga perilaku korban akan terkontrol sepenuhnya. Korban akan merasa tidak ingin melakukan apapun kecuali makan dan tidur. Mereka akan berbaring dengan nyaman atau bersandar di dinding kabin, menatap lampu dikubah dengan linglung. Di tempat di mana virus kekecewaan menyebar dalam skala besar, jika ada seluruh tambang atau kabin di lantai bawah kapal luar angkasa, semua penghuni lantai bawah aliansi, termasuk prajurit dan pekerja, akan berhenti bekerja dan hanya menatap langit. Awalnya, pimpinan Sanctuary Alliance tidak mengetahui keberadaan Disillusion Man virus, Raja Boneka, atau God's Heart Association. Mereka mengira ada yang salah dengan pencucian otak anggota Sanctuary Alliance tingkat rendah. Namun, dengan kemalasan berskala besar atau bahkan penghentian total pekerjaan di berbagai planet dan kapal antariksa, hal itu secara alami menarik perhatian pimpinan Federasi Star Glory, yang menemukan keberadaan virus kekecewaan. Tentu saja itu dimaksudkan untuk mengguncang fondasi bait suci. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana mereka mencuci otak yang terinfeksi dengan cahaya suci, atau memaksa mereka bekerja lagi, para korban virus itu hanya tergeletak di tanah dengan malas, tidak bisa bangun. Pada akhirnya, setelah menghabiskan banyak sumber daya, tingkat penyembuhan virus ilusi hanya 70%. Selain itu, setelah perawatan, efisiensi, lebah prajurit, dan lebah pekerja, juga akan sangat terganggu, 30% pasien tidak dapat disembuhkan sama sekali. Virus kekecewaan telah benar-benar menghabiskan kemampuan Federasi Star Glory dan menempatkan Raja Boneka dan organisasinya di tengah panggung saat mereka muncul. Mereka telah menjadi masalah besar bagi Federasi Star Glory. Liao merasa sulit mengomentari fungsi virus kekecewaan. Tentu saja, aliansi Sanctuary mengeksploitasi orang-orang biasa 10 kali lebih kejam daripada yang dilakukan Kekaisaran Star Ocean. Setidaknya di Kekaisaran Star Ocean, orang-orang masih memiliki kemampuan untuk melawan. Namun di aliansi Sanctuary, bahkan ide untuk melawan telah dirampas dan dilenyapkan. Oleh karena itu, bukan hal buruk jika anggota tingkat bawah dari aliansi Sanctuary memberontak dengan cara bermalas-malasan dan mogok kerja. Namun, seorang cacat yang tidak mempunyai keinginan atau motivasi untuk bekerja, yang menolak bekerja meskipun diancam dengan cambuk dan kematian, tetap saja terlalu menakutkan. Liao merasa sulit membayangkan bahwa virus kekecewaan telah menyebar ke Imperium dan Federasi dalam skala besar. Jika semua orang tidak bekerja, bagaimana peradaban bisa maju? Bagaimana peradaban bisa eksis? Yang lebih penting, Sanctuary Alliance bukanlah tempat yang penuh belas kasihan. Mereka yang tidak dapat bekerja karena virus Disillusion Man akhirnya dimurnikan tanpa ampun. Itu adalah hasil yang telah diramalkan oleh Raja Boneka. Orang itu memang telah menginjak-injak sifat manusia sejak awal. Liao berkomentar dingin dan melanjutkan membaca. Obat kedua yang dikembangkan oleh Raja Boneka diberi nama Glory. Dibandingkan dengan virus kekecewaan dan virus Taoti, yang sederhana dan kasar, virus kemuliaan jauh lebih tidak mencolok dan menipu. Dulu, orang-orang dari aliansi Sanctuary tidak memiliki emosi atau kesadaran diri. Mereka hanya tahu bagaimana mematuhi secara membabi buta. Mereka terlalu kaku dan tidak fleksibel. Itulah juga alasan mengapa kami gagal mengalahkan Imperium Manusia Sejati, kerajaan iblis di bumi, selama ribuan tahun. Meskipun kita setia kepada para dewa, kesetiaan kita masih jauh dari cukup.
Kita harus meningkatkan kesetiaan kita 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat, hingga mencapai tingkat fanatisme. Kita harus belajar berpikir secara mandiri dan berpikir tentang bagaimana cara untuk setia kepada para dewa dengan cara yang lebih baik. Kita harus belajar untuk mencintai dan mencintai pemimpin kita, guru kebaikan yang paling hebat. Kita juga harus belajar untuk membenci musuh kita yang paling jahat, setan luar angkasa. Itulah pencerahan yang akan dibawa oleh virus kemuliaan kepada mereka yang terinfeksi. Di masa lalu, orang-orang Federasi Star Glory hanyalah alat sederhana. Mereka tidak mengenal cinta maupun benci. Mereka hanya menjalankan perintah secara mekanis. Namun saat ini, orang-orang yang telah terinfeksi oleh virus kemuliaan telah terbangun. Mereka mencintai pemimpin mereka, membenci musuh-musuh mereka, dan menyembah para dewa dengan gila-gilaan. Mereka telah menjadi fanatik yang paling bersemangat. Bab 2798, setengah dari kelebihannya. Kaum fanatik menyebut diri mereka sebagai umat yang telah bangkit, atau umat yang mulia, sementara orang-orang lain di bait suci, yang masih linglung dan tidak memiliki rasa subjektivitas, disebut kaum bodoh dan kaum buta. Semboyan mereka adalah 100% iman tidaklah cukup, 120% iman adalah iman yang sejati. Mereka meyakini bahwa hal ini terjadi karena terlalu banyaknya orang-orang bodoh dan orang-orang buta di bait suci sehingga kemuliaan para dewa belum menyebar ke seluruh alam semesta. Karena jalan yang ditempuhnya saat ini tidak memungkinkan, ia harus berubah ke jalan yang lebih fanatik dan ekstrim. Mengenai buktinya, bukankah sudah ada di hadapannya? Jika jalan yang ditempuhnya saat ini benar, mengapa ia menyia-nyiakan waktu 1000 tahun dan masih gagal menyelesaikan kekaisaran kecil? Karena itu, tentu saja kaum fanatik harus menjungkir balikan dunia, membangunkan lebih banyak lagi, si bodoh, dan si buta, serta menyebarkan kejayaan mereka ke setiap urat saraf di seluruh tempat suci. Jika virus kekecewaan dapat membuat orang bermalas-malasan, virus kemuliaan dapat dikatakan berada di sisi lain spektrum. Para fanatik yang terinfeksi virus itu semuanya tampak bermalas-malasan, seolah-olah mereka tidak setia kepada Tuhan mereka dan para dewa serta dirasuki oleh setan-setan luar angkasa. Akibatnya, kasus-kasus di mana orang yang terinfeksi menyerang orang lain di planet dan kapal antariksa yang tak terhitung jumlahnya dilaporkan. Mereka yang ditangkap sering dibenarkan dan dibenarkan. Mereka membangunkan orang lain karena mereka ingin menginspirasi kesetiaan dan kehormatan mereka dan meningkatkan efisiensi kerja mereka. Virus yang mulia itu semakin kuat dan ganas. Kemudian, bahkan muncul teori yang tidak masuk akal. Konon, 2 dari 5 guru besar mendukung revolusi. Mereka ingin menyuntikkan lebih banyak unsur positif ke dalam otak, lebah prajurit, dan lebah pekerja, agar mereka menjadi lebih cerdas, lebih bertekad, dan lebih fanatik. Namun, 3 guru lainnya memiliki pendapat yang berbeda. Mereka masih ragu-ragu dan bersikeras pada jalan yang mereka tempuh saat ini, yang sudah pasti tidak ada harapan. Oleh karena itu, kaum realis dan kaum honorer harus mendukung tuannya dan memperlihatkan kekuatan mereka kepada tuan yang ragu-ragu. Tidak sulit untuk membayangkan seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan oleh para korban virus mulia ketika mereka mengira bahwa mereka memiliki pendukung dan bahwa mereka dapat menyebabkan kerusuhan. Jika rumor yang tidak masuk akal seperti itu sampai ke telinga kelima penguasa tertinggi, mereka pasti akan terkejut. Virus Glory jauh lebih merusak daripada virus Disillusionment. Virus ini bahkan telah menyebabkan keretakan samar di antara 5 penguasa tertinggi. Sejak saat itu pula, Raja Boneka dan kepercayaannya akan muncul dan menjadikannya musuh publik seluruh santuari. Gelombang demi gelombang bangkit. Api yang ditimbulkan oleh virus kekecewaan dan virus kemuliaan belum padam, dan virus Tauti menyebar lagi. Jika 2 jenis virus pertama terlalu abstrak dan tidak praktis, virus Tauti adalah nafsu makan paling primitif bagi manusia. Virus ini dapat menyebar lebih cepat, memiliki jangkauan yang lebih luas, dan lebih sulit untuk dipertahankan. Lebah prajurit dan lebah pekerja, yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi hantu. Bahkan para pendeta dari yang paling baik. Klan telah rusak. Jelaslah bahwa kultivasi Raja Boneka dan kemampuannya untuk menghasilkan virus otak meningkat dari hari ke hari dan tidak dapat dihentikan. Setelah membaca berkas Raja Boneka, Li Yao tidak bisa menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba aku merasa dia jauh lebih baik darimu. Sungguh. Lihat, kata iblis mental itu. Setelah kau datang ke Imperium Manusia Sejati, kau menemui serangkaian kebetulan secara tidak sengaja. Awalnya, kau mencoba untuk mendekati Permaisuri. Kemudian, kau mengandalkan Long Yangjun, Little Ming, dan Wen Wen. Pada akhirnya, kau harus mengandalkan saudaramu sendiri, Li Jialing, untuk mendukungmu. Meskipun begitu, kamu gagal mengurus kekaisaran. Kamu harus berkompromi dengan penggarap abadi seperti Lei Chenhu dan memasak semangkuk nasi mentah setengah matang. Kamu juga gagal melenyapkan 4 keluarga besar. Yang disebut, Raja Angin Hitam setengah dinding dari kekaisaran sebenarnya ceroboh dan tidak jelas. Kelemahan dan kompromi terlihat jelas. Lihatlah Raja Boneka itu, lihatlah dia. Jika dia adalah teman lama Federasi Star Glory, dia pastilah serigala penyendiri yang memimpin pasukan ke Aliansi Sanctuary. Tapi dia mampu menciptakan semua jenis virus aneh dan mematikan dari awal dan melawan 5 penguasa kebaikan tertinggi sendirian. Dia menjungkirbalikkan seluruh aliansi Sanctuary. Tidak peduli berapa banyak God Blesser, Purifier, dan Cleaner yang dikirim aliansi Sanctuary, dia selalu sombong dan berhasil lolos. Keberadaan Raja Boneka telah secara serius merusak rencana jahat pimpinan Federasi Star Glory untuk mengumpulkan semua sumber daya dan melakukan pertempuran terakhir melawan Federasi Star Glory. Kekuatan utama Federasi Star Glory telah tertunda, dan pimpinan Federasi Star Glory
Federasi Star Glory terpaksa mencurahkan sebagian besar energi dan sumber daya mereka untuk urusan internal Federasi Star Glory. Jika tidak, armada utama Federasi Star Glory mungkin telah muncul di langit ibu kota kekaisaran setengah tahun yang lalu, dan Federasi Star Glory akan hancur. Dulu sekali, kamu, Raja Angin Hitam, tidak akan punya kesempatan untuk pamer sama sekali. Oleh karena itu, di permukaan, Anda menyelamatkan kekaisaran dan seluruh Pangu Universe secara tidak langsung. Namun pada kenyataannya, medali Anda seharusnya setengah, jika tidak setengah, dari milik Raja Boneka. Bedanya, ini bedanya. Kalau dibandingkan, kamu jauh dari mereka. Tidak heran Raja Boneka menduduki peringkat pertama dalam basis data ancaman individu, orang-orang Federasi Star Glory, sementara kamu hanya di 3 teratas. Hei, sudah cukup. Aku telah ditindas oleh seseorang. Apakah aku terlihat hebat di wajahmu? Liao tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya adalah orang yang berada di jalan yang benar. Secara alami, saya memiliki banyak keraguan ketika melakukan sesuatu. Namun, Raja Boneka ini adalah orang gila yang hina dan bejat. Dia bahkan dapat memikirkan hal-hal jahat seperti virus kekecewaan, virus kemuliaan, dan virus Taoti. Tentu saja, dia terlihat sedikit lebih sombong. Tetapi tidakkah kau berpikir bahwa, bagi bangsa sejahat Sanctuary Alliance, hanya metode Raja Boneka yang efektif? Seperti kata pepatah, lawan racun dengan racun. Iblis mental berkata, setelah membaca kasus-kasus itu, aku semakin terkesan dengan teman lama yang misterius ini. Haha, memikirkan bahwa dia muncul dengan ide bahwa, kita mendapat dukungan dari 2 guru tertinggi. Semua yang terbangun, rebut kejayaan kita. Hahaha, aku benar-benar ingin melihat wajah kelima orang itu saat mereka mendengar ceritanya. Harap bersikap lebih tegas. Kami adalah kultivator. Kami sama sekali tidak akan menggunakan nyawa dan martabat orang biasa sebagai senjata. Liao berkata dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya, tidak ada perbedaan antara Raja Boneka dan penguasa tertinggi. Mereka berdua memutarbalikkan dan melenyapkan umat manusia untuk tujuan mereka sendiri. Jika masyarakat hati dewa dari Raja Boneka benar-benar mengambil alih kekuasaan seluruh tempat suci, dia hanya akan mengubah Sanctuary menjadi negara yang lebih gelap dan jahat. Hehe, tentu saja, itulah yang kupikirkan. Namun, kata iblis mental itu, jika kamu adalah Raja Boneka, apa yang akan kamu lakukan dalam menghadapi aliansi suci seperti itu? Tidak perlu menukar mereka sama sekali. Anggap saja situasi di depan kita baik-baik saja. Memang benar aliansi suci, yang dikendalikan oleh 5 master tertinggi, tidak baik, tetapi apa yang bisa kamu lakukan? Bahkan jika kamu membunuh 5 master tertinggi secara instan dengan teknik destruktifmu, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang akan kau lakukan terhadap miliaran warga sipil di aliansi suci yang telah kehilangan kemanusiaan mereka dan ratusan sektor yang sumber dayanya langka dan berada di ambang kehancuran? Ayo, katakan padaku, dengan semangat kultivasi dan karisma-mu, bagaimana kau akan mempertahankan era pasca Sanctuary Alliance tanpa seorang guru yang bijak? Bagaimana kau akan membangkitkan kemanusiaan, prajurit, dan lebah pekerja, sedikit demi sedikit dengan keamanan, ketertiban, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk siklus minimum miliaran makhluk dan ratusan dunia? Ya, Raja Boneka adalah obat bius yang kuat, dengan efek samping yang kuat. Jika Anda merasa dia salah, bagaimana dengan resep Anda, Dr. Li? Liao tertegun cukup lama. Kemudian dia berkata, kita tidak bisa melakukan itu. Pasti ada cara lain, kan? Jawab setan mental itu. Liao menggertakkan giginya. Lihatlah para korban virus kekecewaan yang bahkan tidak tahu bagaimana berteriak kesakitan saat mereka dipukuli sampai babak belur, dan para hantu yang berubah menjadi binatang dengan memakan daging dan darah jenis mereka sendiri. Apakah menurutmu itu cara yang tepat untuk membangunkan mereka? Kemanusiaan. Baiklah, aku salah. Tidak seperti itu. Setan mental menjawab, putar video yang penuh gairah. Liao, setan mental. Liao menghela napas. Lupakan saja. Aku sudah cukup lelah berpura-pura menjadi tank laba-laba. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Bisakah kita mengganti topik pembicaraan? Tentu. Iblis mental itu menjawab, Raja Boneka secara alami menjadi fokus perhatian kita, tetapi pergerakan kekuatan utama Federasi Star Glory bahkan lebih penting. Meskipun tidak banyak rahasia militer dalam basis data Biro Interogasi Bita, kita masih dapat menemukan beberapa petunjuk dari frekuensi dan jangkauan kasus. Begini, 2 tahun lalu, ketika berbagai virus Raja Boneka baru saja dirilis, sebagian besar kasus terjadi di planet yang dapat dihuni dan planet yang kaya sumber daya. Namun, lambat laun, semakin sedikit kasus terjadi di planet, dan semakin banyak kasus terjadi di kapal antariksa. Juga ada rentang penularan. Pada awalnya, wabah virus biasanya terbatas pada 1 atau 5 kapal antariksa. Namun dalam setengah tahun terakhir, ketika virus itu merebak, orang yang terinfeksi seringkali dapat ditemukan di puluhan kapal antariksa. Apa artinya itu? Liao merenung sejenak dan berkata, teknologi Raja Boneka dalam membuat obat-obatan mental semakin canggih. Selain itu, virus otak yang dikembangkannya juga mengalami mutasi aneh. Apakah virus-virus itu lebih menular dan merusak daripada sebelumnya? Itulah salah satu alasannya. Namun yang lebih penting, ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasukan Star Alliance telah dipindahkan dari planet ke kapal antariksa, yang semakin lama semakin padat. Iblis mental menganalisis, lihat, 2 tahun lalu, banyak sumber daya dan pasukan aliansi suci tersebar di planet-planet berbagai sektor. Mereka berjauhan satu sama lain, dan transmisi informasi tidak sering. Oleh karena itu, virus Raja Boneka hanya bisa pecah di satu planet pada satu waktu.
Namun hanya dalam waktu 2 tahun, sebagian besar sumber daya dan pasukan di planet-planet telah diintegrasikan ke dalam kapal-kapal antariksa, yang telah berkumpul menjadi armada yang luar biasa. Mungkin itu adalah armada super yang belum pernah terlihat sejak ekspedisi ke Star Ocean Imperium 10.000 tahun yang lalu. Justru karena banyak kapal antariksa yang dikompresi ke dalam ruang yang sangat kecil dan terhubung ke jaringan data pertempuran yang besar dan rumit yang sama di mana informasi astronomi mengalir di antara ratusan kapal antariksa setiap detik, virus otak Raja Boneka telah menyebabkan begitu banyak kerusakan. Itu juga salah satu alasan mengapa pimpinan Federasi Star Glory terburu-buru untuk melenyapkan Raja Boneka secepatnya. Karena perang besar akan segera terjadi, jaringan data pertempuran mereka hanya akan semakin ketat. Mereka tidak akan membagi atau bahkan melumpuhkan seluruh jaringan untuk Raja Boneka sendiri. Dengan kata lain, jika kita dapat menangkap Raja Boneka terlebih dahulu dan menemukan cara untuk memanipulasi atau bahkan menelannya, kita mungkin dapat menghancurkan seluruh jaringan pertempuran Federasi Star Glory pada saat kritis perang antara Federasi Star Glory dan Imperium dengan Raja Boneka. Kekuatan. Bab 2799, membajak, sistem fuksi. Masuk akal. Kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Raja Boneka itu. Tapi karena orang itu telah menimbulkan masalah di dalam aliansi Sanctuary untuk waktu yang lama, dia pasti tahu celah fatal dari Spiritual Nexus, sistem fuksi dari aliansi Sanctuary seperti punggung tangannya. Jika kita bisa merebut, menekan, atau bahkan menelan Raja Boneka, kita pasti akan memiliki kendali yang lebih dalam atas kelemahan sistem fuksi. Saat itu, dengan adanya celah dan kemampuan kita yang luar biasa, bukankah kita akan dapat mengendalikan seluruh sistem dengan mudah? Liao menggosok tangannya dan berkata, pada akhirnya, hanya ada 5 dari mereka. Mereka hanya mampu memanipulasi puluhan ribu kapal luar angkasa dan planet dengan bantuan sistem fuksi dan memadatkannya menjadi peradaban jahat. Jika sistem fuksi runtuh, pemerintahan jahat mereka akan hancur, dan kita akan mampu memecahkan masalah di pusat alam semesta tanpa menumpahkan darah. Situasi saat ini mirip dengan beberapa tahun lalu ketika Armada Angin Hitam, Federasi Star Glory, dan Profesor Mo Xuan berselisih. Iblis mental itu tersenyum dan berkata, armada utama aliansi Sanctuary seperti Armada Angin Hitam, dan kekaisaran manusia sejati seperti Federasi Star Glory. Ketika kedua pihak berselisih, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, dan kita akan memainkan peran Profesor Mo Xuan. Dan bersembunyi di Spiritual Nexus, menunggu untuk meraup keuntungan dan menyaksikan pertunjukannya. Jika kita berhasil menangkap atau bahkan melahap Raja Boneka, kemungkinan besar sistem akan lumpuh atau bahkan dibajak. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mungkin mudah untuk melumpuhkan sistem fuksi, tetapi Anda harus tahu bahwa miliaran, prajurit, dan lebah pekerja, hanya dapat mempertahankan tatanan paling dasar melalui kendali sistem fuksi. Bahkan tatanan terburuk lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jika kita membunuh semua penguasa tertinggi secara instan dan melumpuhkan seluruh jaringan Federasi Star Glory, kami akan memberitahu setiap anggota Federasi Star Glory bahwa tidak ada Tuhan sama sekali. Menurut Anda apa konsekuensinya? Apakah efek sampingnya akan lebih sedikit daripada virus kekecewaan Raja Boneka, virus Glory, dan virus Taoti? Liao tenggelam dalam pikirannya dan tidak berbicara lama. Kamu bisa menghancurkan dewa-dewa mereka, tetapi kamu tidak bisa membuat mereka meninggalkan ketertiban dan harapan. Jika kamu ingin mempertahankan tatanan dasar aliansi suci dan menstabilkan hubungan segitiga antara Federasi Star Glory, dan Federasi Star Glory, kamu harus membimbing seluruh peradaban umat manusia menuju masa depan yang lebih cerah dengan cara yang paling damai. Dengan cara seperti itu, Tuhan baru harus diciptakan. Misalnya, kata iblis mental itu dengan muram, manfaatkan fungsi, pendidikan yang diperkuat, dari menara kristal emas dan penyebaran sistem fuksi, dan bangunlah dirimu menjadi seorang penyelamat, dewa baru yang baik, benar, dan cerdas, kurasa itu ide yang bagus. Apakah kau ingin mempertimbangkannya? Itu tidak perlu. Tidak ada yang namanya kebaikan, keadilan, dan kecerahan, selama seseorang adalah dewa. Liao langsung menolak. Saya hanya percaya pada rekan senegara saya, manusia. Saya tidak percaya pada Tuhan manapun, termasuk diri saya sendiri. Saya tidak akan pernah menjadi Tuhan. Tidak akan pernah. Baiklah, iblis mental bergumam, kalau begitu cobalah untuk memengaruhi prajurit dan pekerja keras satu persatu dengan karisma dan darah panasmu. Semoga kamu berhasil. Liao mendengus dan mengabaikan pria itu. Ia menemukan bahwa, meskipun iblis mental itu tidak lagi berhadapan muka dengannya seperti pada awalnya, memperlihatkan segala macam penampilan yang mengerikan dan jahat dan bahkan berpura-pura patuh dan kooperatif, namun ketajaman yang tersembunyi di balik kelembutannya bahkan lebih tak tertahankan. Apakah dewa baru itu satu-satunya yang mampu mempertahankan tatanan dasar aliansi pasca Sanctuary dan mengubah orang-orang aliansi? Liao memicu jiwanya dan menghancurkan pikiran yang mengganggu. Dia memfokuskan perhatiannya dan mulai mempelajari berkas-berkas baru. Yah, bukan berkas Raja Boneka, tetapi berkas Raja Angin Hitam Liao. Dia akan memberikan laporan analisis kepada 4 anggota inti pasukan Yaksa nanti. 1 jam kemudian, Liao bertemu 3 anggota inti pasukan Yaksa lainnya di ruang rapat. Benar saja, mereka semua adalah ahli dengan kemampuan luar biasa. Penampilan mereka sangat garang. Seperti namanya, Liao belum pernah melihat medan magnet sekuat itu sebelumnya. Jika medan magnet vitalitas dari kultivator tahap jiwa baru lahir dan kultivator tahap transformasi keilahian biasa seperti pohon yang terbakar, maka medan magnet vitalitas Yuan Kou seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Meskipun jiwa Liao bersembunyi di kedalaman tangki laba-laba, dia masih bisa merasakan panas yang tingginya ribuan derajat.
Dengan kecepatan yang demikian tinggi, kehidupan seorang ahli normal seharusnya sudah habis dalam waktu 1,5 tahun. Namun, dilihat dari penampilan mengerikan Yuan Kou, yang tingginya hampir 5 meter dan lebar 4 meter, dengan baju besi pelat yang diperkuat tertanam ke dalam otot-ototnya dan tabung-tabung dengan cairan mencurigakan mengalir keluar dari dadanya dan ke punggungnya, tidak sulit untuk menebak bahwa orang itu telah tidak ada hubungannya dengan normal. Mimpi hitam, Yun Haixin adalah yang paling misterius dari keempatnya. Yuan Kou telah memperluas medan magnet hidupnya hingga maksimum setiap saat. Yun Haixin, di sisi lain, telah mengurangi medan magnet hidupnya hingga hampir tidak ada, sehingga mustahil untuk mendeteksi detak jantung, napas, denyut nadi, dan gelombang otaknya. Jika kamera kristal Li Yao tidak mendeteksi bahwa dia duduk tepat di depannya, dia tidak akan dapat memperhatikannya sama sekali. Kemampuan siluman yang sangat hebat, tidak hanya melibatkan pengurangan aura dan pembiasan optik, tetapi juga sebagian merupakan ilusi. Dia telah melepaskan ilusi untuk mengganggu gelombang otak dan persepsi jiwa orang-orang di sekitarnya dan menyembunyikan dirinya dalam ilusi tertentu. Li Yao diam-diam terkejut. Dilihat dari kemampuan yang ditunjukkan oleh mimpi hitam, Yun Haixin dengan begitu santai, dia pasti akan menjadi salah satu ahli terbaik di Imperium Manusia Sejati, bahkan di keluarga keempat pemilih. Bagaimana mungkin seorang penggarap abadi yang terhormat dan cakap seperti itu bisa berakhir di lingkaran dalam Federasi Star Glory dan bahkan dengan sukarela menjadi antek Federasi Star Glory tanpa dicuci otaknya? Li Yao tidak dapat menemukan jawabannya sama sekali. Namun, baginya saat ini, baik Mayor Chu Zixiao, Titan Yuan Kou, maupun mimpi hitam Yun Haixin bukanlah ancaman terbesar. Seharusnya Guan Qixing yang bintang 7. Monster, yang dibentuk oleh 7 jiwa yang tersisa mengendalikan tubuh buatan yang tampaknya biasa. Namun di dalam otak logam yang cacat dan mengembang itu terdapat prosesor kristal super dengan kemampuan komputasi yang lebih tinggi daripada tangki laba-laba. 7 kamera kristal berkilauan tertanam di dalamnya. Bagian tengah topeng, yang masing-masing berkedip dengan warna berbeda, melambangkan kebijaksanaan 7 pemroses kristal, spiritual nexus, para ahli pelacakan, dan para ahli anti racun. Mayor Chu Zixiao mungkin tidak merasakan perbedaan kecil sebelum dan sesudah ledakan tangki laba-laba. Namun, prosesor kristal dan spesialis antivirus seperti Guan Qixing, bintang 7, mungkin telah menemukan Li Yao, virus universal. Dia harus sepenuhnya waspada dan menanganinya dengan hati-hati. Astaga, 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 astaga. Sambil mengamati 4 anggota inti pasukan yaksa dengan tenang dan mempertimbangkan penyamaran dan tindakan balasannya, Li Yao mencoba yang terbaik untuk memproyeksikan file tentang Raja Boneka dan Raja Angin Hitam dalam bentuk aliran informasi 3 dimensi yang membentuk sungai data yang tak berujung. Di atas ruang pertemuan, ketika Raja Boneka mencoba meledakkan kapal perang utama dengan insiden Goal sebagai penyamaran, sebuah kasus invasi jarak jauh dan sabotase terjadi di Kastil Hitam, sebuah planet di garis depan sektor bumi dalam. Penyusup itu kemungkinan besar adalah ahli baru yang terkenal dari Imperium of True. Manusia, Raja Angin Hitam Li Yao. Wow, sungguh mengerikan. Li Yao melambaikan kaki depannya dan berkata dengan suara gemetar, kita semua sudah familiar dengan arsip Raja Boneka. Ini arsip Raja Angin Hitam. Jangan lengah, Li Yao ini benar-benar hebat. Dia jorok dan tak tahu malu. Dia adalah lambang dari semua esensi gelap. Iblis luar angkasa. Dia paling jago menyelinap, menyusup ke belakang musuh, dan menyihir orang. Dia bisa menyelinap ke pihak kita kapan saja. Kita harus berhati-hati dan menangkap penjahat besar ini. Itu benar. Chu Zixiao menambahkan, Raja Boneka dan Raja Angin Hitam, Li Yao, keduanya termasuk di antara 3 individu teratas dalam versi terbaru dari basis data ancaman pribadi. Namun, kami belum pernah mengaitkan Raja Boneka dengan Raja Angin Hitam sebelumnya, dan penyelidikan serta misi yang menargetkan Raja Angin Hitam. Raja bukan tanggung jawab pasukan yaksa. Namun, hanya dalam beberapa hari, Raja Angin Hitam dan Raja Boneka membuat banyak kegaduhan hampir pada saat yang bersamaan. Selain itu, metode mereka sangat mirip. Mereka dapat meretas otak orang-orang Federasi Star Glory dari jarak jauh dan sebagian mengendalikan spiritual nexus dan prosesor kristal. Oleh karena itu, ada tanda sama dengan antara 2 orang berbahaya itu. Aku juga curiga dengan hubungan antara kedua orang itu. Oleh karena itu, aku meminta izin dari atas untuk memasukkan Raja Angin Hitam Li Yao dalam penyelidikan kita. Mari kita bahas dan bertindak berdasarkan premis bahwa Raja Angin Hitam Li Yao dan Raja Boneka misterius itu mungkin memiliki hubungan yang sangat dekat. Black Dream, kamu berasal dari Star Ocean Imperium dan tahu banyak tentang Immortal Cultivators. Mengapa kamu tidak memberitahuku apa pendapatmu tentang Black Wind King Li Yao? Mungkinkah dia adalah Raja Boneka? Sudah hampir 20 tahun sejak aku meninggalkan kekaisaran. Li Yao, Raja Angin Hitam, adalah seorang ahli yang baru saja menjadi terkenal. Aku tahu banyak tentang dia seperti halnya dirimu. Mimpi hitam, Yun Haixin tersenyum dan berkata, namun, aku lebih mengenal warga kekaisaran daripada kalian, dan aku juga mengenal kekuatan yang rumit dan berantakan di dalam kekaisaran. Oleh karena itu, aku juga tahu betapa luar biasanya keajaiban kebangkitan Raja Angin Hitam. Hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun, dia membantu permaisuri kekaisaran dan Dewa Perang, Lei Chenghu mendirikan Panji Revolusi Kekaisaran. Dia merebut kekuasaan tertinggi kekaisaran, menduduki ibu kota kekaisaran, dan menghancurkan sisa jiwa Wu Yingqi, Kaisar Bintang Hitam. Armada koalisi dari 4 elektor dan armada kekaisaran, yang sebelumnya memiliki keuntungan besar, dihajar habis-habisan olehnya. Orang itu dikenal sebagai Half Wall of the Imperium. Dia benar-benar pantas menyandang namanya. Dia benar-benar menakutkan. Ya, Li Yao menimpali, mengerikan sekali.
Bab 2800, Kelemahan Para Yaksa. Mimpi hitam, Yun Haixin melirik Li Yao. Li Yao masih menggigil. Ini juga merupakan reaksi yang biasa dari babi merah dari tangki laba-laba. Meskipun Yun Haixin tidak suka mengatur mesin dingin agar begitu manusiawi, dia tetap bisa menutup mata terhadapnya karena itu adalah hewan peliharaan mayor. Yang lebih penting lagi, aku tidak bisa menemukan apapun tentangnya. Yun Haixin melanjutkan analisisnya. 20 tahun yang lalu, ketika aku meninggalkan kekaisaran, bukan saja orang seperti itu tidak ada, dia bahkan tidak memiliki sumber daya untuk membesarkan monster seperti itu. Dilihat dari penampilannya yang luar biasa selama setahun terakhir, dia pasti berada di tingkat menengah keilahian. Tahap transformasi atau bahkan lebih tinggi. Pakar yang sangat mengejutkan itu tidak mungkin bersembunyi dalam kegelapan selama puluhan tahun tanpa diketahui siapapun, apalagi melompat dari batu. Menurut arsip publik Star Ocean Imperium, dia kembali ke Imperium sebagai panglima tertinggi armada angin hitam. Namun, tidak ada orang yang begitu kejam dan tidak tahu malu di armada-armada angin hitam yang harus melarikan diri ke tepi lautan bintang setelah dihancurkan oleh aliansi Sanctuary 100 tahun yang lalu. Kalau tidak, armada angin hitam tidak akan dikalahkan dengan menyedihkan. Dengan kata lain, dia mungkin bergabung dengan armada angin hitam selama ekspedisi armada angin hitam ke tepi lautan bintang dan mengambil gelar Raja Angin Hitam dan hak untuk memerintah. Apakah itu mungkin? Seorang pria tak dikenal di tepi lautan bintang menyelinap ke armada angin hitam yang menakutkan dan tak terhentikan dan mencuri komando tertinggi armada. Dia bahkan menyelinap ke Imperium dan mengubahnya terbalik, mengubahnya menjadi menteri yang kuat dan bahkan memengaruhi pilihan kaisar. Kekaisaran, bisakah hal yang luar biasa seperti itu dilakukan hanya dalam beberapa tahun? Mustahil. Li Yao menggelengkan kepalanya dan menjawab, sama sekali tidak. Namun faktanya adalah Raja Angin Hitam itu ada. Chu Zixiao berkata, selain itu, dia bangkit pada saat yang sama dengan Raja Boneka. Raja Angin Hitam dan Raja Boneka seperti bayangan cermin dari aliansi suci dan kekaisaran. Ya, jika memang ada, jawabannya hanya satu. Yun Haixin berpikir dalam hati, ada juga organisasi yang sangat kuat yang bersembunyi di pinggiran lautan bintang. Itu tidak sebesar kekaisaran manusia sejati, tetapi setidaknya sebesar 20 sektor dan membanggakan teknologi yang bahkan lebih maju daripada Imperium atau bahkan aliansi suci di bidang tertentu. Mungkin, itu adalah sarang setan luar angkasa, dan hanya dengan begitu, utusan yang sebenarnya dapat dihasilkan. Li Yao mendesah. Lalu, menurutmu, mereka satu atau dua orang? Chu Zixiao melanjutkan. Sebelum Yun Haixin sempat menjawab, Yuan Kuo menyela. Pasti ada dua orang. Kerusuhan di Kastil Hitam dan insiden zombie terakhir terjadi pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin satu orang bisa memanipulasi dua rencana pada saat yang bersamaan? Itu bukan masalah. Yun Hai berpikir dalam hati, jika orang itu benar-benar berada di tingkat menengah tahap transformasi keilahian, dia mungkin membagi jiwanya menjadi beberapa bagian dan bertindak pada saat yang sama. Atau, apakah bentuk bintang 7 itu satu atau dua orang? Tentu saja, Raja Boneka dan Raja Angin Hitam mungkin berasal dari tempat yang sama. Organisasi misterius dan besar. Nama hanyalah nama sandi mereka. Itu tidak penting. Yang lebih penting, semua teknik mereka tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat diprediksi. Jika kita tidak berhati-hati, otak kita akan diserbu, dijejali, atau bahkan ditelan oleh mereka. Ini adalah masalah besar. Jika kita tidak menangani virus otak yang mereka sebarkan, kemungkinan besar mereka akan melarikan diri bahkan jika kita mendekati mereka lagi. Seven Star, apakah kamu sudah menemukan sesuatu dari metodologi invasi otak yang menargetkan Raja Boneka? Ya, setiap kamera kristal di wajah Guan Qixing berkilauan. Dia berkata dengan suara rendah, sejak aku berhubungan dekat dengan Raja Boneka dan otak serta jiwanya diserbu sehingga dia bisa mengendalikan retina dan saraf pendengaran kita, aku sudah menangkap cara penyerbuannya dan mengambil beberapa data menarik. Bisa menulis satu set baru, tembok pertahanan mental antivirus sesuai dengan mode invasinya dan menyuntikkannya ke prosesor kristal babi merah. Itu akan dilengkapi dengan fungsi pertahanan dan pelacakan. Dengan cara seperti itu, jika aku bertemu Raja Boneka lagi dan dia melakukan hal yang sama lagi, babi merah akan mampu mengganggu invasinya dan bahkan menyuntikkan faktor pelacakan tertentu ke dalam jiwanya untuk menemukan jati dirinya. Namun, agar tembok pertahanan mental itu 100% efektif, kita tetap perlu memiliki pikiran yang sempurna. Tidak ada celah sedikit pun dalam jiwa kita, dan kita tidak boleh memiliki kelemahan apapun. Virus otak bekerja berdasarkan kelemahan manusia. Oleh karena itu, tembok pertahanan mental harus melindungi kelemahan yang terdalam di dalam jiwa kita juga. Aku tahu bahwa semua orang dirasuki oleh Raja Boneka dan tidak tahu bahwa mereka berada dalam ilusi. Lalu, apakah Raja Boneka mengatakan sesuatu kepada mengganggu Anda dalam ilusi? Perkataan Guan Qixing menimbulkan suasana aneh di ruang pertemuan. Li Yao menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia mendapati Yuan Kou yang brutal dan Yun Haixin yang misterius sama-sama sedang dalam keadaan tidak sadar, seolah-olah mereka tidak mau memperlihatkan kelemahan sifat manusia mereka. Sekalipun, semua orang adalah sesama penderita dan kawan terdekat mereka, hal itu tetap tidak dapat diterima. Setelah terdiam cukup lama, Guan Qixing berkata, karena akulah yang mengajukan pertanyaan, biarlah aku yang menjawabnya terlebih dahulu. Meskipun saat itu aku berada di zona aman di luar kompartemen mesin, Raja Boneka itu tetap menemukanku dan menyerbuku. Raja Boneka itu tidak menyerang jiwaku. Ia hanya bertanya kepadaku. Pertanyaan. Dia bertanya kepadaku, karena aku adalah kehidupan baru yang terbuat dari 7 jiwa sisa, manakah dari 7 jiwa sisa yang merupakan tuan dan manakah yang kedua? Manakah dari 7 segmen kehidupan yang lebih aku sukai?
Pertanyaan yang sulit itu tampaknya telah menguras seluruh kemampuan komputasi Guan Qixing. Kecemerlangan warna-warni di wajahnya meredup begitu dia menyelesaikan kalimatnya. T juga jatuh ke dalam ilusi Raja Boneka. Setelah menghancurkan ribuan hantu virtual yang diciptakannya, dia juga mengatakan sesuatu kepadaku. Dia bertanya padaku, apa sebenarnya yang kamu takutkan? Yuan Kou menarik napas panjang setelah menyelesaikan pidatonya. Tubuhnya yang besar runtuh. Yun Haixin melanjutkan, seperti dirimu, Raja Boneka juga mengirimiku pesan melalui ilusi. Dia berkata bahwa aku tahu mengapa kamu tinggal di tempat suci. Tanpa emosi, Chu Zixiao mendengarkan dan menyimpulkan, saya khawatir kalian semua telah mendengar apa yang dikatakan Raja Boneka kepada saya. Saya bertanya kepada pendeta apakah dia tahu atau tidak bahwa dia sedang dikendalikan, dan Raja Boneka bertanya kepada saya apakah saya tahu atau tidak bahwa saya sedang dikendalikan, tidak lebih. Keempat anggota pasukan yaksa itu terdiam. Bahkan dalam pasukan sesat, yang terkenal kejam, beberapa tabu tidak pernah dilanggar. Tidak ada seorang pun yang pernah bertanya siapa Guan Qixing, apakah dia merupakan gabungan dari 7 jiwa sisa, apakah dia terdiri dari 7 orang yang berbeda, apakah salah satu kepribadiannya telah menelan 6 kepribadian lainnya, atau apakah dia adalah boneka spiritual yang hanya mewarisi. Kenangan 7 orang. Tidak seorang pun pernah bertanya mengapa makhluk buas berwujud manusia seperti Titan. Yuan Kou sering menggigil dan menangis terseduh-seduh dalam mimpi buruknya, seolah-olah ia ketakutan terhadap sesuatu. Tidak seorang pun pernah bertanya mengapa seorang kultivator abadi dengan kultivasi tinggi seperti Mimpi Hitam, Yun Haixin, yang memiliki pemahaman mendalam tentang otak dan ingatan serta kesadaran diri yang jernih, akan merendahkan dirinya dan tinggal di aliansi suci untuk membantu para penjahat. Tentu saja, itu juga termasuk fakta bahwa tidak seorang pun pernah bertanya kepada kapten mereka, Mayor Chu Zixiao, apakah dia tahu atau tidak tentang masa lalu mereka, apa yang sedang terjadi dengan pasukan yaksa terkutuk mereka, dan apakah mereka bagian dari sebuah eksperimen besar atau tidak. Setidaknya, dengan kebijaksanaan, Mimpi Hitam, Yun Haixin, dia seharusnya sudah memikirkannya dan memang melakukannya. Sesekali, dia akan mengejek dirinya sendiri. Tetapi dia tidak pernah bertanya pada Chu Zixiao, seolah-olah Chu Zixiao tidak pernah bertanya padanya. Tetapi saat ini, Raja Boneka telah memahami semua rahasia mereka dan membedah kemanusiaan mereka lapis demi lapis dengan pisau bedah yang tajam, mempermainkan kelemahan fatal mereka. Pertemuan tersebut ditangguhkan sementara. Keempat anggota inti pasukan yaksa semuanya dalam keadaan tidak sadar. Mereka harus bermeditasi dan berlatih untuk menstabilkan keyakinan mereka. Punya firasat. Di akhir pertemuan, Mimpi Hitam, Yun Haixin berkata dengan muram, tidak lama lagi kita berempat akan membersihkan satu sama lain. Mungkin ini adalah nasib para pembersih. Liao dan Chu Zixiao kembali ke ruang duduknya lagi. Chu Zixiao meringkuk di sudut lagi. Ia menyalakan sebatang rokok dan bersembunyi di antara asap yang mengepul. Kebingungan dan kerentanan terpancar dari matanya yang membeku. Dia menghisap rokok satu demi satu dalam diam. Namun Liao ingin memecah kesunyian, tentu saja bukan dengan menari. Ini mungkin kesempatan yang baik baginya untuk lebih dekat dengan hati Chu Zixiao dan memberitahu apa yang ada dalam pikiran Chu Zixiao. Kapten Regu Yaksa, wanita yang membawa takdir untuk membantai para peri, sama sekali tidak mengetahui masa lalunya atau takdirnya. Tentu saja tidak sesederhana itu. Tidak ada detektor atau kamera kristal pemantau di ruangan itu, dan tidak ada pula kebutuhan untuk itu. Itu karena banyak peralatan sihir pengumpul data disimpan di dalam tangki laba-laba Liao, yang dapat mengirimkan suara dan gambar tanpa henti ke prosesor kristal mainframe Biro Interogasi Heresi. Bahkan mungkin saja itu dapat ditransmisikan ke tingkat yang lebih tinggi dan mencapai telinga. Dari Master Zisan. Oleh karena itu, Liao harus sedikit mengganggu mode pengumpulan data tangki laba-laba dan mengirimkan suara serta gambar palsu untuk menutupi percakapan sebenarnya antara dia dan Chu Zixiao. Pekerjaan itu memakan waktu 10 menit bagi setan mental itu. Dengan demikian, dia akhirnya bisa beradu mental dengan Chu Zixiao tanpa diketahui siapapun. Besar, Liao menempel padanya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.